Selamat pagi Bapak Ibu yang kami sayangi. Kita akan mulai Dhamma Desana hari ini. Sebelumnya kita panjatkan pujian kita kepada Guru Agung kita, Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Saya lepas masker ya. Oke, jadi pada hari ini kita akan belajar sesuatu yang agak lain ya, dari mungkin ceramah-ceramah yang biasa Bapak Ibu simak di PPDS ini. Kali ini saya dalam 1 jam akan mempresentasikan mengenai Borobudur, Candi Borobudur. Siapa di sini yang belum pernah ke Candi Borobudur, angkat tangan? Belum, yang belum? Oh, sedikit yang belum ya? Kemana aja kamu? Yang sudah. Wah, mungkin 90% sudah ya. Tepuk tangan bagi yang sudah ya. Ya, nggak apa-apa. Nanti setelah dengar sharing ini, moga-moga kepengen ke Borobudur. Bagi yang sudah, jangan senang dulu. Karena belum tentu Anda ke sana itu tahu makna-maknanya, lambang-lambangnya Borobudur, ya kan? Anda ke sana merasa umat Buddha, ditawarin tour guide, nggak diambil, ya kan? Anda, nggak perlu, saya orang Indonesia. Padahal ada ratusan tour guide di sana ya, yang mencari nafkah dari memandu wisata di Candi Borobudur. Ada langsung, no, saya orang Indonesia. Nggak usah pakai tour guide, sudah ngerti, saya umat Buddha. Tenane, apa ya bener, ya kan? Nah, ini materi ini saya sampaikan berkali-kali untuk melatih atau mentraining, memberikan pelatihan lokakarya kepada para tour guide di Borobudur. Ya, dan di Jogja. Jadi ini anggap aja Anda jadi tour guide sekarang gitu ya. Jadi agak mendalam Bapak Ibu. Tapi saya kepengen membawakan ini ke seluruh Indonesia. Kalau saya ceramah muter Indonesia begitu, ya kalau ceramah Dhamma biasa ya bagus ya, luar biasa ya. Tapi kalau tentang Borobudur ini kok saya pikir-pikir kok sedikit sekali, nyaris nggak ada orang yang mempresentasikan dengan cukup mendetail gitu ya. Saya tidak akan cerita mengenai sejarahnya, sedikit aja sejarahnya. Yang lebih penting bagi kita umat Buddha adalah makna-makna simbolnya. Simbol, apa tuh stupa, apa itu mandala, apa itu relief-reliefnya gitu ya. Nah, itu ada rupang apa itu, maksudnya apa? Nah, gitu. Itu namanya ikonografi. Ikonografi. Jadi ilmu mengenai simbol atau ikon ya di Candi Borobudur. Kebetulan saya sendiri adalah periset Candi Borobudur. Sudah sekitar 7 tahun ini saya bolak-balik Borobudur, dan juga ke Prambanan, itu Candi Hindu ya, kemudian ke Candi Mendut, Candi Pawon, Ngawen, ya, dan macam-macam ya. Sekarang saya sedang melakukan riset Bapak Ibu, tidak cuma Candi Borobudur ya. Setelah saya jatuh cinta kepada candi-candi hebat ini ya, terus kan namanya riset, lama-lama kan ya makin luas, makin berwawasan begitu. Sekarang saya sedang bikin riset dan buku mengenai situs Buddha Nusantara. Jadi nggak cuma Borobudur, ya ada 70 ternyata situs Buddha Nusantara Bapak Ibu. Wow, Anda pernah mungkin dengar candi yang paling dekat sini ada di Rengas Dengklok. Candi apa? Ini kamu noni orang Rengas Dengklok? Candi Jiwa ya, Candi Jiwa. Ini istri saya orang Rengas Dengklok, ya, Cindy ya, panggilnya noni ya, panggilnya madam harus ya, madam Cindy. Ada ya di kampung Cindy ya. Nah itu, jadi itu tentu saya sudah riset ya kan, dapat istri juga dari sana gitu ya. Gara-gara riset candi dapat istri ya. Jadi malu pribadi itu ya. Nggak apa-apa ya, biarkan sudah jadi sedulur gitu ya. Jadi tidak cuma itu, ada juga yang di Sumatera ya, Padang Lawas sana, ada di Palembang sedikit, di Muara Takus, Muara Jambi gitu ya. Jawa Timur juga banyak, paling banyak di Jawa Tengah Bapak Ibu. Di Bali cuma ada 5 ya. Bulan lalu saya ke Bali riset itu ya. Total 70 lah. Nanti mungkin 2 tahun, 3 tahun lagi bisa terbit bukunya ya. Nanti kita bagikan gratis untuk para Kalyana Mitra di PPDS dan seluruh Indonesia. Jadi ini jadi buku kebanggaan kita. Umat Buddha kalau nggak tahu bahwa dulunya
Nusantara ini, sekarang lagi ngetren kan Nusantara kan ya, sampai jadi nama ibu kota baru ya. Karena keren, nama Nusantara tuh mungkin lebih keren dari nama Indonesia gitu ya. Tapi nggak apa-apa, Indonesia juga keren, tapi nanti sudah jadi nama ibu kota baru ya. Tapi sebetulnya saya pakai juga itu zaman Nusantara terbentuk itu arkipelago artinya ya. Island between, Nusa Antara, island between. Bahasa Inggrisnya arkipelago atau kepulauan ya, kepulauan. Di antaranya kan island between, pulau di antara laut gitu ya. Laut ada pulau-pulau berantara, bersela laut gitu artinya. Nah, itu ada lebih dari 70 sebetulnya. Yang baru ketemu sama saya 70 ya. Nah, itu bagus sekali. Nanti tak buatin album fotonya, arti-artinya gitu ya. Nah, Anda bisa keterangannya apa, bisa tertarik untuk bisa ke sana gitu. Banyak yang belum tahu soalnya. Tepuk tangan dulu dong. Umat Buddha ini punya satu kebiasaan gitu ya. Anda metanya tinggi, karunanya luar biasa, tapi muditanya kurang. Apalagi UPK-nya. 4 Brahma Wihara kan, meta karuna Buddha UPK. Itu disusun oleh Buddha Gautama itu berdasarkan tingkat kemudahan. Makin lama makin sulit. Ya kan? Paling gampang tuh meta. Gampang. Ya. Karuna lebih sulit, ya kan? Kan karuna itu bukan cuma feeling, bukan cuma empati, tapi karuna itu bukan cuma simpati, empati, bukan. Karuna itu adalah action untuk menolong orang. Kalau meta itu kan baru cuma sebatas love you gitu kan, itu gampang, anak kecil atasnya juga bisa tuh, ya kan? Saya tidak pernah ngajarin meta Bapak Ibu, karena Anda semua sudah penuh dengan meta. Mbak saya di rumah saya kasih nama Meta. Padahal orang Muslim ya. Dia minta kasih nama sama saya. Oke. Nama Yuni ya kasih nama apa ya? Biar inget ya. Meta. Seneng banget dia. Padahal saya ambil dari kata metaverse. Lagi ngetren gitu ya. T-nya 1 bukan T-nya 2. Tapi sama di dia maksudnya baik maksudnya gitu ya. Meta gitu ya. Itu gampang. Karuna lebih susah karena action. Yang lebih sulit lagi mudita Bapak Ibu. Bagaimana Anda bisa ikut senang padahal itu musuh Anda? Musuh Anda sedang wisuda, sedang dapat rezeki gitu. Ada ibadah, congratulations. Orang lain gua gampang kecuali satu ini. Enggak rela. Jangankan musuh, musuh ya maklum lah ya. Musuh Anda, orang menipu Anda, orang yang mencelakai Anda, dia senang kita atau dia nggak dihukum atau hukumannya kurang berat kita suruh gembira, ya sulit kan? Itu lebih sulit Bapak Ibu. Buddha maha bijaksana. Paling sulit tentu UPK terakhir ya, itu tetap seimbang, tenang, tak tergoyahkan dalam keadaan apapun, tidak ada panic attack, tidak ada kena mental, sulit sekali ya. Tapi yang jelas mudita itu tidak populer di Indonesia. Bangsa ini bangsa yang hebat Bapak Ibu. Kalau saya lihat ya, kelemahan bangsa Indonesia secara psikologi ya, itu irinya tinggi. Irinya tinggi. Ya, kepinginannya tinggi. Tetangga beli apa kita ngiri, kita ngeces, kita ngiler, kita enggak bisa tapi enggak ngakui gitu ya. Enggak bisa dia lebih hebat, harusnya kita selamat. Congratulations. Mudita cita. Sulit banget. Dan lebih sulit lagi adalah begini, bukan musuh. Saya bukan musuh Anda. Saya lagi tampil hebat, saya lagi ngomong yang hebat, saya lagi ngomong sesuatu dharma yang tinggi, mendalam, mencerahkan Anda. Anda cuma diam aja. Itu memuakkan. Kalau gitu gua diam aja. Saya seperti Anda mau diam juga. Nggak ada apresiasinya. Tepuk tangannya mana? Loh, kok tepuk tangan? Saya nggak minta Anda tepuk tangan gitu loh. Saya lagi curhat, komplain, curcol. Udah nih, wah dharma tinggi hebat nih, wah Borobudur. Tapi Anda kayak Mr. Bean tuh. Iya kan? Ya, padahal di zaman Buddha hidup dulu, saya tuh mempelajari menerjemahkan Tipitaka Bapak Ibu, tahu kan? Nanti buku-bukunya bisa diambil di depan beberapa bulan lalu sudah saya bagi. Kalau nanti mau pulang ambil buku Ehipasiko, saya bawa banyak di situ. Ya, silahkan gratis aja, nggak usah nyumbang. Nyumbangnya ke wihara, ini kan tempat wihara. Kalau mau nyumbang Ehipasiko ya nanti online aja, online. Lebih gede mungkin online ya. Enggak, sama aja. Nggak usah nyumbang nggak apa-apa gitu ya. Maksudnya tadi apa? Di zaman Buddha
Ya, kalau Buddha atau para biku memberikan dhamma yang hebat, mendalam, wah orang senang banget tercerahkan, terubahkan, dapat manfaat gitu, mereka selalu memuji loh. Mereka selalu bertepuk tangan loh Bapak Ibu. Ya kan? Dan cara muji macam-macam. Ada yang namaskara, ada yang tepuk tangan, ada yang bangkit berdiri gitu ya. Nah, tapi terus mengucap, berteriak, ngomongnya sadu, sadu begitu. Ya, sadunya 2 kali kalau di Tipitaka. Kalau kita 3 kali kan ya. Nah, aslinya di zaman Buddha hidup, ya itu sadunya 2 kali. Ada yang tahu enggak arti kata sadu apa? Apa? Semoga. No. Semoga itu bahasa palingnya adalah bawatu. Bawatu ya, kalau semoga Anda ya bawatu, semoga kalian tuh bawantu gitu. Nah, bukan. Ewang, tahu enggak ewang? Ewang itu artinya demikian atau begitulah. Kalau bahasa Inggrisnya das. Ya, das gitu. Demikian gitu. Nah, enggak tahu kan? Sadu aja yang paling gampang itu ikonografi, ikon sadu. Ya, ikon. Ikon language, linguistic icon. Anda nggak tahu artinya sebagai umat Buddha, macam mana? Ya kan? Sadu itu artinya tuh bagus. Bagus. Ya, sadu. Very good. Nah, bisa gitu ya. Good. Ya. Kan berkali-kali jadi very good gitu ya. Good. Nah gitu, sadu gitu ya. Bagus banget gitu ya. Nah, beliau mereka tuh pada mengucapkan bagus kalau ada ceramah dhamma yang bagus atau ada peristiwa yang wow, menakjubkan gitu ya. Api kantang itu menakjubkan. Oke, jadi itulah belajar mudita ya. Selama kalau saya ceramah, saya tidak minta angpau, saya tidak minta sumbangan Bapak Ibu. Tapi cuma minta sadu. Nah, begitu. Yang biasa bertepuk tangan di zaman Buddha dulu itu bukan manusia, Bapak Ibu. Kalau zaman acara ini aplaus itu kan tiap daerah, tiap negara, tiap zaman beda-beda ya. Kalau ini biasanya itu orang bule, orang barat. Nah, itu kalau berdiri standing ovation, gitu ya. Ada juga kalau orang India tuh biasanya tuh pakai teriakan-teriakan, udana itu artinya tuh pekikan atau teriakan, seruan gitu. Kata yang paling sering ya abikantang gitu ya. Abutang, menakjubkan, memesona gitu ya. Cool gitu ya mungkin ya. Paling sering lagi sadu tadi itu. Bagus gitu ya. Very good. Nah, tapi kalau yang tepuk tangan itu biasa orang bule kan. Di zaman Buddha yang tepuk tangan itu biasanya para dewa dan dewi. Wow. Ya, disebutkan memang para dewa-dewi bertepuk tangan riuh rendah, bergemuruh, bahkan saking hebatnya tuh kalau ada peristiwa Buddha mengajar hebat banget ya, sampai gempa bumi Bapak Ibu. Yang di Cianjur itu gempa bumi itu 6,2 skala Richter tuh mungkin dewa tepuk tangan atau apa gitu ya, fenomena alam gitu ya. Nah, macam-macam, salah satunya tuh tepuk tangan para dewa. Tapi dewa kalau tepuk tangan tidak pernah merusak. Gempa buminya lembut. Jadi cuma tapi ya yang kita getar-getar gitu ya. Nah, kayak sekarang ada handphone. Nah, sudah ganti belum? Jangan bunyi ya. Getar, gempa bumi, mode gempa bumi, earthquake. Kalau earthquake kok serem ya. Dewa-dewa bukan earthquake, ini modus dewa tepuk tangan gitu ya. Dewa tepuk tangan. Nah gitu. Ya. Jadi Anda punya ya, mau rasain dewa tepuk tangan tuh enak. Kayak strum gitu ya. Maaf ya jadi guyon ya. Jadi nanti kalau ada yang bagus Bapak Ibu ya, ada yang senang, keren gitu ya, atau saya kelihatannya lucu atau konyol atau bego begitu sayanya, ya Anda boleh tepuk tangan gitu ya. Mana? Aduh. Ada 3 makhluk, 3 tradisi yang bertepuk tangan untuk menyambut sesuatu yang bagus. Yang satu tadi itu yang orang bule-bule. Yang kedua para dewa-dewi, para dewata. Yang ketiga adalah manusia zaman kini. Anda tuh makhluk zaman apa gitu loh? Zaman sekarang kan? Kalau udah tepuk tangan bagaimana?
Haya. Tapi tak kasih tahu Bapak Ibu. Dewa, ya dewa. Kalau orang bilang dewa di zaman dulu ya, dewa itu artinya apa? Artinya itu the radiant one. Artinya adalah yang bercahaya, yang bercahaya, yang kinclong gitu ya, sumringah begitu ya, keren gitu ya. Nah, tetapi penggunaan kata dewa itu di zaman Buddha itu bukan hanya untuk makhluk-makhluk di surga. Dewa Brahma begitu ya, dewa naga, bukan cuma untuk mereka. Tetapi dewa juga dipakai untuk yang mulia manusia. Raja, bangsawan. Nah, zaman sekarang ngomongnya paduka. Ya, paduka. Nah, itu apa? Manajer saya di rumah namanya tuh home manager. Home manager saya itu kalau manggil saya itu bukan Bapak Handaka, Romo Handaka, bukan. Dia saking sayangnya sama saya manggil saya tuh paduka. Wah, paduka dewa ngomongnya. Panjangnya tuh di handphone terus kamu nulis saya nama saya apa nih? Apa mungkin bos galak atau bosku atau apa gitu kan ya, juragan. Tak lihat tuh, tak audit kan. Lihat mau apa tuh? Nah. Wah, saya siap-siap ngomelin dia kan. Tulisnya lo bukan Handaka, bukan Romo, bukan Bapak. Apa bukan bos? Tulisnya apa? Paduka dewa. Loh, kamu tulisnya paduka dewa? Iya, paduka. Biar lebih hormat lagi kata paduka, kan dewa artinya paduka. Oh iya, memang itu agama saya ajarin begitu. Jadi saya manggil Bapak paduka aja biar lebih hormat lagi. Keren dia ya. Jadi zaman India tuh orang manggil bangsawan tuan. Tuan itu jadi tuan itu adalah dewa. Ya. Nah, zaman sekarang dewa bahasa Inggrisnya apa? God, ya kan? God. God punya dua arti. Satu artinya adalah apa? Arti pertama adalah dewa, ya kan? God. Arti kedua adalah G-nya besar, God. Ya apa artinya? Tuhan. Ya kan? Bahasa Indonesianya itu sebetulnya adalah God itu Tuhan. Kalau kata lainnya adalah Tuan. T kecil atau T besar ya. Tuan. Kalau dibuat mantap Tuhan. Ya, itu asal katanya. Saya belajar bahasa linguistik. Jadi Tuan adalah untuk manusia. Tuhan yang dimuliakan, dihormatkan itu sama dengan dewa. Ya, untuk para dewa Brahma, naga segala macam tuh dewa juga sama, dewa. Tuan dan Tuhan. Sama ya. Menarik ya. Hal semacam inilah etimologi, sejarah kata. Itu penting sekali. Karena saya menerjemahkan dari saya cara berpikirnya, neuronya, cara bicaranya, linguistiknya, neurolinguistik programming saya, NLP saya bisa seperti orang India kuno Bapak Ibu sekarang ini. Itu namanya thought world, dunia berpikirnya. Cara ngomong saya ini kadang-kadang seperti orang India kuno. Ya kan? Karena saya belajar berjuta-juta kata di situ, enggak cuma kata, dharmanya, maknanya, artinya apa gitu, saya pelajari. Ya, jadi lumayan saya senang gitu ya ngotak-atik seperti itu. Oke, sekarang saya mendalami situs-situs Buddha Nusantara. Sekarang belajar dulu hari ini secara cepat, ringkas ya. Bagi Anda yang belum tahu, nanti ada tanya jawab ya, kalau bingung. Nah, Anda tahu nggak, sebetulnya Candi Borobudur itu satu garis 4 candi, yaitu ada Borobudur, Pawon, Mendut, dan Ngawen. Yang terkenalnya 3 candi, tapi saya menemukan ada 4 candi yang nyaris segaris, yaitu Ngawen di belakang Tape Ketan Muntilan. Anda nggak tahu Ngawen, tapi kalau Tape Ketan Muntilan tahu kan ya? Beli oleh-oleh sana ya. Nah, belakang itu kira-kira mungkin 5 kilo ke belakang sana. Oke, itu di zaman dulu bayangkan, nggak ada satelit, nggak ada Google Map, bisa bikin 4 candi nyaris satu garis. Menceng dikit. Yang Borobudur, Pawon, Mendut lurus satu garis. Yang satu lagi menceng dikit, cincai lah ya. Seperti itu. Ya. Kemudian penting, itu batu-batunya untuk bangun candi itu diambil dari gunung berapi terdekat, yaitu Gunung Merapi. Itu di Kaliurang sana. Itu kalau jalan kaki 38 kilo. Kok tahu? Kan ada Google Map sekarang. Saya tidak ngambil jalur Merapi dari pakai ada pilihan mobil atau kereta, nggak ada motor, nggak, jalan kaki. Oh, ada 10 jam jalan kaki. Saya tulis tuh 38 kilo. Ya, bukan dari atasnya, dari kakinya aja kan, batu-batu di kaki. Mungkin ambil dari tengah juga ya. Ini kira-kira 40 kilo ya. 40 kilo gotong itu gimana caranya Bapak Ibu? Ya toh? Oh, gampang tuh dinaikin di sungai, ada Sungai Progo, Sungai Elo. Ya iya, itu OTW-nya.
Tapi dari gunungnya itu kemudian ke pinggir sungainya kan ya lumayan, paling nggak 5 kilo, 6 kilo, ya kan? Gua tau gimana? Saya punya ratusan patung Buddha, rupang Buddha di rumah. Ada gede, ada kecil. Walau dapat batu segede 80 cm aja ya. Nggak segini, 80 segini. Itu 4 orang Bapak Ibu. Kemarin pinggang saya rada hampir patah begitu. Ya kan? Nemu pusaka gitu ya. Ada rupang Buddha. Itu berat banget. Apalagi yang batu masih gede banget, belum berbentuk begitu, very very heavy. Ya, perjuangannya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini timeline. Kita di acara timeline. Mari kita bongkar semuanya. Kayak Denny Sirgar ngomong. Ya, jadi itu yang biru sama yang hitam. Yang hitam itu yang ada hubungan dengan Borobudur. Yang biru itu sekitarnya. Jadi Borobudur dibangun 60 tahun lamanya. Di abad 8, tahunnya kira-kira, bukan exactly ya, kira-kira 780 sampai 840 ya. Wangsa Syailendra dan rampungnya di zaman terakhirnya Raja Samaratungga. Ya, itu dibuktikan dengan adanya prasasti Karangtengah. Jadi candi itu kita nggak tahu nih candi opo, mereknya apa, ya toh dibangun siapa nggak tahu. Kecuali kalau beruntung ada tulisannya, namanya prasasti, pakai huruf Jawa kuno atau Sanskerta atau apa, Brahmi begitu ya, macam-macam. Nah disebut namanya itu adalah Jinalaya. Nah Jinalaya itu semacam kayak alamnya para penakluk, ya. The realm of the conqueror gitu, jadi alam penakluk. Nah kalau kita mau bilang nama Candi Borobudur aslinya Jinalaya ya oke juga ya, lumayan lucu ya. Nah menarik gitu ya, alam penakluk. Tapi bingung ya orang ya. Nah begitu. Dan di prasasti itu juga itu sejaman ya dengan Candi Mendut dan Candi Ngawen yang di belakang Tape Ketan Muntilan tadi itu ya. Kemudian Anda bisa lihat dari paling tua itu bukan Candi Borobudur, tapi ada yang lebih tua sedikit atau orang lebih sama gitu adalah Candi Kalasan dan Candi Sari. Yaitu Candi Buddha semua yang saya sebut. Ada juga Candi Hindu beberapa tapi nggak saya sebut di sini ya. Ada juga Candi Sewu gitu ya, disebutkan dalam prasasti Manjugriha, prasasti Kelurak gitu ya, macam-macam. Nanti lihat buku saya tentang Candi Sewu dan Candi Kalasan gitu ya. Kemudian ada juga Candi Plaosan Lor dan Kidul, Utara dan Selatan dan macam-macam ya. Kemudian apa lagi? Nah kita kembali ke Candi Prambanan satu saya sebutkan. Biar orang sering tanya, Prambanan sama Borobudur tuaan mana? Tuan Borobudur sedikit, ya. Borobudur ini yang bangun adalah mertua. Prambanan yang bangun menantu. Ya, Rakai Pikatan itu menikah dengan Pramodawardhani, itu sang putri dari Raja Samaratungga. Raja bikin untuk putri, my dear daughter, kemudian putrinya juga menikah dengan orang Hindu, Raja Hindu namanya Rakai Pikatan. Nah, ini lihat mertua bangun candi besar, udah selesai ya. Wah nggak mau kalah dong ya, bangun juga Candi Prambanan. Ya, oke. Kemudian itu sudah terkubur lama, kira-kira 1000 tahun, 1 milenium, ditemukan lagi oleh orang Inggris nih ya. Nah, ini apa namanya ya? Mayor Inggris gitu, Thomas Stamford Raffles gitu ya, Gubernur Raffles gitu. Kemudian ada beberapa peristiwa yang kurang mengenakan gitu ya. Sempat diambil 8 gerobak ya, 8 kontainer kalau zaman sekarang. Cindramata dari Borobudur, bukan souvenir biasa. Cindramatanya itu apa? Ada rupang Buddha, ada singanya itu, ya stupanya lah, pernak-pernik macam-macam. Itu sampai bukan cuma 8 piece ya, 8 kontainer Bapak Ibu. Oleh Raja Chulalongkorn. Bukan merampok, bukan. Souvenir untuk persahabatan. Yang memberikan ya orang-orang Belanda itu. Waduh. Kalau Anda mau lihat apa yang diambil itu ada di museum di Bangkok, Museum Nasional Thailand di Bangkok. Saya pernah ke sana. Waktu saya ke sana saya nangis Bapak Ibu. Saya nangis karena ini kan pusaka Abadinan Jaya Nusantara lama. Kenapa ada di kota ini? City of Angel Bangkok. Ya, tapi nangis tapi ya sedih tapi senang juga sih. Senangnya apa? Kalau saya positive thinkingnya ya, enggak apa-apalah. Ini buat sampel. Biar turis-turis di Bangkok itu kepengen kelihat yang gede aslinya komplitnya. Ya toh? Bangkok kan kota turis destinasi nomor 1 di dunia. Bali kalah sama Bangkok, kalah jauh. Borobudur masih kalah lebih jauh lagi. Nah lumayan, turis ke sini lihat ini, wah kepala Buddha lah, lihat apa Lokapala lah, patung-patung itu. Ini dari mana? Borobudur kan? Asik.
lumayan, mungkin ada berapa ribu yang ketarik magnetnya ke Borobudur kan. Ya, itu pernah kejadian. Kemudian di Pugar 120 tahun yang lalu kira-kira. 110 tahun belum lama sih, 111 tahun yang lalu dipugar oleh Theodor van Erp, ya. Kemudian dipugar lagi 40 tahun lalu oleh UNESCO dan RI zaman Pak Soeharto, Orde Baru dulu. Kemudian beri penghargaan sebagai warisan dunia oleh UNESCO, ya. Kemudian penghargaan lainnya adalah oleh Guinness World Record sebagai namanya apa? Rekor dunia apa? Jangan ngawur ya. Bukan candi terbesar. Ngawurmu. Kalah gede dibandingkan Angkor Wat. Ya. Namanya itu situs arkeologi Buddhis terbesar di dunia. Ya, nama resminya di Guinness World Record. Ya, itu baru 10 tahun yang lalu ya. Kasihan ya. Kasihan baru diakui ya. Tapi nggak apa-apa, nggak diakui pun nggak masalah. Pengakuan tidak membuat sesuatu menjadi lebih besar atau lebih kecil. Yang penting aslinya memang ajaib. Oke, tepuk tangan. Yes. Orang sering bilang ya, Anda tahunya itu Candi Borobudur itu adalah candi 3 alam. Yang paling bawah itu apa? Ada datu, tridatu. Bawah itu apa namanya? Enggak tahu Bapak nih ya? Susah nih ngomong begini. Yang bawah itu katanya apa? Kama datu. Tengahnya adalah rupa datu, atasnya arupa datu, pernah gitu dengan atau loka datu atau loka ya, datu artinya elemen, loka artinya alam ya. Itu teori yang salah kaprah Bapak Ibu, tidak ada dasarnya, hanya karangan-karangan orang Jerman saja itu. Ini kalau saya ngomong di depan ratusan 300 tour guide itu Bapak Ibu mereka ribut semua, langsung lah selama ini kita jelasin salah ya Romo ya. Oh iya, kok Romo bisa ngawur begitu? Bukan ngawur, saya ini ngomong mengawurkan orang lain, saya tidak ngawur. Ada buktinya. Lah teorinya Romo sendiri apa? Ini teori saya. Itu tidak ada dasarnya, orang bilang itu 3 alam. Dan itu masuk di buku-buku pelajaran. Masuk di koran, masuk di seluruh internet, di Wikipedia itu Borobudur adalah candi 3 alam. Anda umat Buddha nggak tahu apa-apa susah. Saya butuh perlawanan dari Anda nih. Ngomong sebagai ilmuwan tuh harus mempertanggungjawabkan ini. Tapi kalau lawannya nggak ngerti, nggak mudeng semua ya nggak seru nih. Udah bubar pulang aja. Oke, lanjut ya. Jadi udahlah ada telat bulat-bulat aja kalau gitu ya. Jadi ini sebetulnya candi 10 lantai Bapak Ibu. Kau tahu ya, dihitung coba 1 sampai 10 pasti kan. Ya, tapi 0 sampai 9 kayak di ground floor itu saya anggap 0. Tadi hitung 0, ini ngasih nomor saya sendiri. Berdasarkan riset itu mereka tidak konsisten. Saya ngambil yang versi saya sendiri 0, 1 sampai 9. 10 candi 10 lantai ya. Nah, kemudian yang 0 itu paling bawah karena ground floor itu terpendam, dikubur. Kenapa dikubur? Nanti penjelasannya ya, biar nggak longsor, gampangnya gitulah. Ya, kemudian 1 2 3 sampai 9 itu puncak utamanya, jadi 10 lantai ya. Di situ ada rupang atau pratima Budanya 504 ditambah 1. Satunya ada di tengah-tengah candi puncak stupa itu, tapi sekarang karena itu misterius, betul di situ apa enggak, daripada ngawur diturunkan, disimpan di museum di bawah Candi Borobudur itu, Museum Karmawi Bangga. Ya, dan museumnya Anda bisa lihat candi stupa rupang Buddha yang unfinished, tidak selesai. Nanti ada fotonya. Ya. Nah, seperti itu. Total ada juga relief. Ya, reliefnya banyak banget, ada 2.672. Saya sudah potretin semua satu-satu Bapak Ibu. Sudah saya terbitkan menjadi 5 buku. 5 buku tentang reliefnya aja. Total saya sudah menulis 35 buku mengenai relief Candi Borobudur. 35 ya, 35 atau 37 ya, 35. Mungkin. Anda baca berapa buku saya? Ini mukanya Mr. Bean marah begini. Sedih banget aku. Dikasih gratis saja nggak diambil, apalagi dibaca. Yang nggak mau baca jangan ngambil deh. Nanti yang mau baca mau ngambil udah kehabisan. Ya kan? Nah, ini dasarnya adalah dari kitab suci Awatangsaka Sutra. Ada namanya Dasa Bhumika Sutra. Itu khotbah atau pembabaran mengenai 10 alam, 10 lantai, 10 tataran. Ya. Nah, ini sering dijadikan patokan untuk bikin pagoda seperti di Korea begini, 8 abad yang lalu ya ada pagoda 10
tingkat seperti ini. Ada juga pagoda 9 tingkat gitu kan ya. Nah, sama 9 itu ya mungkin gigi tertinggi, tapi sebenarnya 10 kalau dihitung mungkin dari awalnya ground floor-nya 0 tambah 9. Ya Borobudur sebetulnya. Ya jadi 10. Nah ini ada arti-artinya. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Seperti itu. Bagaimana lantai-lantai untuk mencapai kebudaan, menjadi bodhisatwa ya. Bodhisatwa pertama harus jadi bodhisatwa nomor 1 syaratnya pramudita. Pra itu artinya sebelum. Tadi itu sebelumnya. Mudita itu artinya itu loh. Simpati, empati, gembira. Ya, tadi seperti saya ajarkan tadi itu mudita cita. Umat Buddha paling sulit. Karena itu syarat pertama jadi bodhisattva itu harus sebelumnya, first of all, pertama-tama Bapak Ibu untuk menjadi bodhisattva, kita nih harus gembira. Lihat orang lain gembira, kita gembira. Lihat orang sedih, kita ikut karuna. Ya, begitu. Umat Buddha syaratnya satu ini sulit banget. Umat Buddha itu kan mukanya kan murung-murung begitu. Serius-serius begitu. Ada yang hebat seperti saya pun nggak ditepuk tanganin. Gimana mau jadi bodhisattva? Ya kan, coba Anda pergi ke tempat ibadah sebelah sana itu. Wah, gembira, necis, pakai sepatu, pantopel, pakai jas. Di wihara ini romonya aja nggak pakai jas. Iya. 2 bulan lalu saya pakai jas, nggak ada yang tepuk tangan, ya saya nggak pakai jas. Sekarang lepas. Sendirian pakai jas, ada 300 orang nggak ada yang pakai jas. Dikira saya pengantennya. Tadi saya nggak mau pakai batik aja. Sorry, maaf. Saking semangatnya sampai terbuka, terlalu seksi nanti. Maaf. Tolong disensor. Oh, cepat lagi nih. Wah, cepat 2. Ya. Putus. Ini nyonyanya nggak bener nih. Nyonya gimana tadi kamu yang ini kan kamu tadi gini kan itu kan. Lepas 2 loh. Macam mana nih? Ya. Pramudita. Pra itu sebelumnya gembira dulu pokoknya. Ya, mau jadi bodhisattva syarat pertama gembira dulu. Kemudian kedua wimala, misalnya itu tanpa noda ya yang bersih. Yang bersih pikirannya, perkataan perbuatannya. Nah, kemudian tadi prabakari, cemerlang. Cemerlang itu sumringah tadi itu ya. Kalau sudah bersih, gembira kan mianya langsung kinclong gitu kan ya. Kayak saya nggak? Kinclong nggak? Ada bukan? Ini bukan karena kesucian, ini karena make up berkat nyonya. Apa? Skincare. Tepuk tangan buat nyonya saya, madam. Iya loh Bapak Ibu. Sebelum saya menikah itu saya tuh mukanya kusem, kulit yang lupas-lupas gitu ya. Sekarang caputo lah ya. Berkat madam ya. Kamu tepuk tangan yang keras dong sebelahnya soalnya. Kenalan dulu. Kenalan. Kenalan. Iya. Tolong sabar aja ya, sabar. Mana suaminya? Itu istri. Suami di sini. Suami panggil sini dong, sama saya dong. Sama dong. Baru keempat, berkobar. Cayo gitu ya, 4. Wah, kalau kita enggak cemerlang, berkobar. Ya, masa kita mukanya murung berkobar? Ya, Anda menularkan duka cita, bukan sukacita. Ya kan? Murung ditularkan, berkobar-kobar. Msyong dah nih orang nih gitu. Ya udah dan seterusnya ya. Macam-macam. Terakhirnya pokoknya ya dharma, mencapai mega dharma. Dharma mega awan kebenaran dari Buddha lah gitu ya. Nah, ini kira-kira spiritual path ya, karir spiritual ya, jalur spiritual untuk menuju puncak Borobudur seperti itu. Ya, jadi masuk Borobudur syarat pertama di lantai 0, pertama-tama pramudita. Harus pertama-tama gembira dulu. Kalau nggak gembira, biarpun bawa tiket, nggak boleh masuk. Itu kalau saya jadi gubernur ya seperti itu. Kalau gubernur siapa tahu jadi presiden kan kosong gubernur Jawa Tengah. Ya siapa tahu gitu loh ya. Tapi itu bukan urusan saya gitu loh ya. Nanti kalau saya gantiin, Borobudur syarat masuk, beli tiket, kemudian pertama harus gembira. Gitu. Tunjukin tiket sama satpam, gembira. Iya, silakan masuk Pak. Gitu. Ya kan? Kan yang punya Borobudur ya kan. Nah ini, Borobudur sebetulnya adalah peta karir spiritual. Ya, seperti ini. Jadi Anda bisa lihat nanti detailnya saya jelaskan. Jadi yang paling bawah itu tentang sangsara. Ya, kalau bilang 3 alam oke lah. Ini 3 alam tapi alam sangsara. Kemudian 6 sampai 8 itu lantainya adalah nirwana.
kemudian 9 itu terakhir nanti puncaknya itu parinirwana. Ya, seperti itu kira-kira seperti ini. Anda boleh setuju, boleh nggak setuju. Tapi hasil riset saya seperti ini. Ya. Nah, kemudian di bagian nomor 0 sampai 6 itu ada reliefnya. Reliefnya itu ada diambil dari 5 kitab suci atau sutra. Ya, nanti saya jelaskan satu-satu. Ya, ini cerita tentang apa sih Bapak Ibu? Sebetulnya di dunia sangsara ini, ya nirwana itu kan ya, menibana itu ya, ada Buddha-Buddha di sana, 72 Buddha semua penjuru, kemudian parinirwana itu ya, budaya sudah kosong atau tidak, sudah rusak. Itu bukan tidak selesai, sengaja tidak diselesaikan supaya kalian rusak. Kenapa? Tubuhnya itu sudah rusak. Sehingga udah meninggal dunia itu sudah dikremasi kan rusak tuh. Tapi ya disebut Buddha ya Buddha, tapi kok sudah rusak, kok tidak sempurna, padahal yang lain sempurna, di puncak harusnya makin utuh, makin cakep, makin gede. Enggak, itu malah paling jelek, maaf gitu ya, paling rusak gitu, karena itu lambang dari parinirwana, tubuhnya sudah habis. Nah makanya dibuat kosong aja nggak apa-apa, karena Buddha sudah nggak ada, nggak masalah, ya. Oke, jadi di sangsara itu lambang dari 3 jenis manusia sebetulnya, karir kan ya, karir. Nah ada 3 jenis manusia. Bapak Ibu ya. Yang pertama tuh adama, manusia adama. Adama itu artinya itu adalah bawah, dasar, lantai bawah gitu ya. Kemudian atasnya madhyama itu menengah, dasar, menengah, utama tuh yang atas, yang utama yang atas. Kayak SD, SMP, SMA, dasar, menengah, atas ya kan? Nah gitu. Anggap aja ini sekolahan mau naik menuju puncak. Kalau nirwana itu sudah apa tuh? S1 ya. Parinirwana itu apa ya? S4. 4 tuh apa? Mati dah gitu ya. Loh, udah mati. Ya udah mati parinirwana, tapi matinya suci, nggak masalah ya. ya bergurau sedikit ya. 678. Oh, 678 S1, S2, S3 ya. Oh, ini ambilannya S4, profesor ya. Keren. Nah, 0 sampai 6 nih SD, SMP, SMA lah gitu ya. Manusia SD. Manusia SD itu adama purusa. Itu adalah manusia yang mencari kesenangan dengan cara tidak peduli kesenangan orang lain. Kalau perlu merugikan kesenangan orang lain. Yang penting gue happy. Lu happy, gue pikirin. Gue rugi, syukurin. Malah gue makan sekalian lu gitu ya demi kebahagiaan saya. Ini jenis manusia paling SD, dasar, paling amsyong. Ya, yang udah mendingan caputo adalah madhyama. Madhyama itu manusia yang mencari kesenangan, tapi minimal nggak ganggu orang lain. Ya, seperti umat Buddha seringnya begitu. Manusia Buddha ini seringnya utama madhyama atau adama. Kalau utama itu manusia yang gue seneng dengan cara menyenangkan orang lain. Seperti bodhisatwa. Ya kan? Nah, Anda tuh termasuk mana? Kita masuk mana? Kebanyakan umat Buddha saya lihatnya nomor 2, Bapak Ibu. Umat Buddha nggak sampai jahat, sampai jadi seperti adama, purusa, yang basic, yang dasar. Tapi SMP lah, menengah, caputo lah. Ya, kenapa? Kita umat Buddha seringnya gini, saya kan mau bahagia, mau senang. Ya iya, tapi minimal kan saya nggak jahatin orang. Jangan berbuat kejahatan apapun. Tuh kan saya sudah laksanakan. Itulah ajaran para Buddha gitu kan. Ajaran para Buddha itu nggak cuma itu Bapak Ibu. Minimal jangan jahat. Kalau bisa berbuat baik. Yang paling baik, yang utama, yang paling atas ya kita ingin bahagia dengan cara membahagiakan orang lain. Double happiness, swangsi. Tahu kan swangsi? Kalau kawinan itu kan double, kebahagiaannya berganda. 2 keluarga, 2 mempelai gitu ya. Nah begitu. Jadi kebanyakan umat Buddha itu minimal kan gua nggak jahatin dia, gua kan nggak ngerugiin dia. Gitu Bapak Ibu. Seperti orang dagang gitu ya. Orang dagang ya begitu mungkin ya. Harusnya orang dagang juga nggak gitu sih. Harusnya win-win, cuan-cuan. Ya kan? Itu harusnya dagang dengan cara utama. Jadi aku happy dengan cara bikin kamu happy. Aku dapat cuan duit, kamu dapat barang yang bagus, servis yang bagus. Nah, podo-podo seneng. Itu utama. Utamakan cuan-cuan. Ya kan? Nah, umat Buddha kebanyakan gitu. Minimal kan nggak ganggu orang lain. Saya nggak seneng dengan kalimat itu Bapak Ibu. Minimal nggak ganggu orang lain. Nggak ganggu orang lain. Nggak berbuat jahat. Orang jahat. Itu is not enough. Itu aja nggak cukup. Itu bukan umat Buddha. Itu umat SMP. Sadu.
Saya ingin happy, Bapak Ibu. Tapi saya menjadikan kebahagiaan Anda adalah cara saya untuk mencapai tujuan happy itu. Kebahagiaan Anda adalah tujuan hidup saya. Begitu. Kalau saya harus jadi badut pun di sini ora apa-apa. Anda tuh senang ceramah, dengar ceramah yang lucu atau yang mutu. Kalau manggil yang lucu, Anda panggil aja Mr. Bean, Anda panggil aja mungkin Sri Mulat gitu ya. Ya tapi belum tentu mutu loh Bapak Ibu. Iya kan? Nah, silakannya ya, tapi diam-diam aja ya, bilang-bilang ya. Umat Buddha Indonesia sering menganggap biksu yang hebat adalah biksu yang pinter ngomong dan lucu. Kasihan banget umat Buddha. Ya, jangan begitulah, jangan yang pinter lah gitu loh. Nggak pinter ngomong pun nggak apa-apa, tapi suci, winayanya bagus. Ya, pinter nulis mungkin. Ya, nggak harus pinter ngomong. Pinter ngomong bukan jaminan kesucian, keluhuran, budi. Bukan Bapak Ibu. Yang lebih pinter ngomong dari beliau-beliau itu ada penjual obat di jalan, pinter-pinter loh. Tapi mereka dagang nafkah kudu pinter ngomong. Ya kan, badut pelawak itu ya, wah kudu pinter ngomong. Stand up komedian itu kudu pinter ngomong. Apakah mereka suci? Belum tentu sama sekali. Jadi jangan anggap Bego ini lebih hebat daripada yang lain gara-gara dia paling pinter ngomong. Kalau ceramah paling banyak umatnya. Begitu nggak usah dipanggil di BPJS. Saya tidak ngomongin orang gitu loh, ngomongin diri saya sendiri lah tuh lah. Saya ini kepintaran ngomong atau kurang pintar ngomong, nggak tahu saya. Tapi intinya lah, Borobudur itu kalau dilihat dari atas Bapak Ibu ya, view atas itu bird eye view, dari pandangan mata burung. Itu adalah sebuah mandala yang terbesar di semesta raya. Mandala artinya adalah circle, lingkaran, lambang semesta, kefanaan. Kenapa fana? Fana ya, bukan wana ya, fana ya. Anda ngomong wana, saya ngomong fana gitu loh. Fana tuh anicca. Lambang anicca. Kenapa? Orang bikin mandala tuh nanti akan ditiup. Disebut gitu kayak gambar bisu Rinpoche itu ya. Tiup-tiup supaya melihat anicca. Dari buatannya sendiri yang dibikin 1 tahun ditiup. Dalam waktu 1 menit, 2 menit habis. Kemudian dilarung di sungai atau di laut. Begitu. Jadi kita harus belajar melihat anicca ketika kita masih hidup-hidup ini loh Bapak Ibu. Saksikanlah anicca ketika Anda mulai menua. Saksikanlah Anda keriput-keriput. Saksikan Anda kehilangan orang-orang yang Anda cintai. Saksikan Anda sendiri mulai kurang sehat. Mulai rentah. Mulai sakit-sakitan. Dan akhirnya Anda juga akan check out dari planet ini. Itu pasti kata Buddha. Ya, nggak usah kata Buddha, kata saya juga berani. Anda pasti mati, saya pasti mati. 100 tahun dari sekarang saya jamin tidak ada yang check out dari planet bumi ini hidup-hidup. 100 tahun lagi, ya 70-80 tahun lagi mungkin. Saya 51 tahun Bapak Ibu, 100 tahun lagi tidak mungkin masih hidup kan saya kan. Anda juga kan. Anak kecil berapa? Ya paling udah umurnya 5 tahun, 10 tahun, 100 tahun lagi, wah taruhan dah. Taruhan, berapa? Masih hidup nggak? Anak 5 tahun, 10 tahun. Kalau Anda masih hidup loh ya. Anak 5 tahun, 105 tahun, Anda sudah mati duluan. Mendingan taruhan ya, Maroko atau atau Portugal, ayo berani nggak? Maroko atau Portugal? Ya kan saya pegang Maroko dari kemarin. Tapi saya nggak berjudi, cuma nebak aja. Oke, syaratnya mandala itu adalah lingkaran, tapi ada bujur sangkarnya, ada 4 pintunya. Jadi nggak semua lingkaran itu mandala. Mandala kok bulat, kotak, ada utara, barat, timur, selatan. Nah, itu diagramnya seperti itu. Nah, Borobudur adalah mandala. Gede banget. Ya, kalau Anda masuk Borobudur, masuklah dari aturannya ya. Dari awal dulu. Awal itu bahasa Sanskertanya adalah purwa. Bahasa Jawanya purba. Purba artinya adalah dahulu. Dahulu. Mana yang dahulu? Itu arti lain dari kata purwa adalah timur, eastern. Ya, timur itu artinya adalah purba atau duluan. Jadi arah mata angin atau kardinal utama menurut versi Buddhis Jawa dan Asia Timur itu adalah kardinal utama. Menurut
Christopher Columbus dan cucu-cucunya itu kardinal utama adalah utara. Ya kan? Betul nggak? Kalau Kompas tuh nunjuk utara terus gitu kan. Itu karangan orang barat Bapak Ibu. Siapa bilang utara itu yang nomor 1 begitu ya. Utara itu yang tertinggi. Kata Buddha, kata zaman orang dulu pra-Brahmana itu utara artinya tuh tertinggi, sebelah kanan tuh, tertinggi. Kenapa tertinggi itu daerah ada kutubnya sana itu, tertinggi. Keren ya. Kemudian kalau barat itu artinya tuh baliknya timur, artinya tuh belakang. Belakang, barat. Kemudian kalau selatan artinya itu adalah kanan. Ya, dari masuk kemudian timur ya, purwa, kemudian Anda harus menganankan ini. Lengan kanan itu harus menghadap ke stupa utama atau ke Budanya. Kenapa? Karena dianggap sopan. Kalau Anda ada rupang Buddha, Anda jangan begini, kayak saya nggak sopan. Anda harus begini, Bapak Ibu. Begitu, ya. Jadi masuknya tuh pembicara ke sini harusnya bukan dari sana, tapi dari situ, Romo. Bukan Romo ya. Apa sih yang ngurusin tadi masuk saya siapa? MC. Kamu ya. Lain kali Romonya suruh sono. Supaya masuknya menganan. Turunnya lewat sono. Tetap menganan. Tepuk tangan buat MC. Tapi masuknya ke sini ya, susah itu ya. Ya, aneh ya, susah muter dulu ya. Gak apa-apa, suruh pradaksina dulu dia. Ya, jadi selatan artinya daksina. Daksina artinya adalah pradaksina. Pra itu artinya adalah pro atau for atau to, ya, menuju kanan. Jadi menganan gampangnya gitulah, menganankan gitu. Ya, pro ke kanan jadi untuk kanan gitu ya. Nah, anehnya bahasa daksina itu artinya adalah south, selatan. Dari arah yang menganankan itu arah selatan. Ya, ini menarik sekali otak-atik ikonologi bahasa ini. Anda nggak usah jadi ahli lah gitu, tapi ya enjoy saja. Ya, jadi masuk selalu dari timur, dari Borobudur seperti pintu masuk itu, kemudian muter pradaksina itu menganan, ya, kanan yang hormat ya, itu tradisi Buddhis. Terus satu lingkaran penuh, ya, satu mandala gitu. Kemudian naik lagi dari timur lagi, lantai 3, muter lagi, naik lagi lantai 4, muter lagi, terus sampai ke lantai puncak. Oke? Nah, kali begitu ya. Kalau Anda kemarin gimana masuk Borobudur? Masuk, nggak tahu dari mana lah gitu ya. Itu Anda masuk pasti dari timur sih, karena loketnya di timur. Bagus, ya. Masuk di mana? Anda itu terus langsung naik, bablas aja, pokoknya gua mau ke puncak, nggak peduli lihat kanan kiri lantai berapa. Capek lah. Anda mungkin beloknya belok ke kanan, bukan belok ke kiri gitu ya. Menganan itu berarti belok ke kiri loh ya. Itu. Nanti saya turun mau lewat sini. Karena saya menghormatin paduka dewa ini semua kan. Boleh nggak saya turun pas itu? Tapi sayang rupang Budanya di sebelah kanan. Ya saya menghormatin beliau dulu lah ya. Saya nggak lewat sini aja. Itu alasan. Karena di situ nggak ada tangga sebetulnya. Masa saya anjlok begitu, patah kaki lah, boceng lila. Nah, iya, tepuk tangan lagi. Ya. Ada yang lucu tepuk tangan. Lumayan. Biar jadi sitting comedian. Sitting ya. Oke, sekarang lebih dalam lagi. Pratima artinya image. Pratima itu artinya tuh patung, arca. Kalau rupang itu salah Bapak Ibu. Rupang itu artinya tuh apa? Rupa, bentuk. Rupa. Nah, rupang Buddha itu artinya itu sosok Buddha. Bukan patung Buddha. Jadi ini gini ya. Ini adalah rupang Handaka. Rupanya Handaka itu seperti apa? Ini loh, rupanya saya begini. Jadi Anda boleh bilang Handaka itu rupangnya kayak apa sih? Ya rupanya begini. Ganteng. Nyebelin. Nah, tepuk tangan ini ganteng nih. Mumpung suami nggak di sini. Nah, tolong nih ya. Mau apa lu itu suami gua, bukan suami lu. Suami sendiri nggak pernah ditepuk tanganin, suami orang ditepuk tanganin. Ini AI satu ini boceng juga nih. Anda nggak boleh, Anda boleh bilang rupang Handaka boleh, tapi jangan pernah bilang pratima Handaka. Itu artinya patungnya Handaka. Waduh, udah mati itu bagaimana saya gitu ya? Gitu ya. Jadi itu pratima sama rupang. Tapi ya salah kaprah Bapak Ibu. Ya udah cincelah. Yang penting Anda tahu bahwa itu tidak tepat
ini versi yang lebih akurat ya. Pratima Buddha, Pratima Dewa siapa, Pratima Kuan Im gitu ya. Tapi keren loh, Pratima. Saya ajarkan ke penjual-penjual penjual Pratima itu saya ajarin semua Pratima. Apa tuh Pak Pratima? Kami tidak punya patung Pratima Pak. Oh, bukan, Pratima artinya rupa, apa artinya patung? Kamu tahu rupang? Ya, rupang itu patung. Rupang itu rupa. Wajah. Oh bukan, wajah itu bahasa palingnya muka. Muka. Pernah dengar kata muka? Wajah. Sama kan bahasa Indonesia? Itu dia, Sanskerta Pali sama. Ya, zaman dulu orang bikin Pratima Buddha itu ada pertama kali nggak berani bikin rupang Buddha. Ya, nggak boleh sama Buddha juga. Jangan merupangkan saya, mempratimakan saya. Nanti kamu jadi menyembah berhala gitu. Buddha udah wanti-wanti gitu ya. Tapi manusia kangen sama Buddha, kepingin hormat sama Buddha, nggak tahan. Curi-curi, bikin dulu singgasana lotus kosong. Awalnya seperti itu. Kemudian itu bukan badan Buddha ya. Kemudian lebih kangen lagi. Wah, bikin badan Buddha yang paling rendahnya aja lah, kakinya lah, telapaknya, bukan kakinya, telapak kakinya, jejaknya, printnya, bukan footprintnya. Nah itu jadi begitu. Ya. Kemudian Raja Kaniska berkuasa pada abad kedua. Ya, tahun 150-an gitu, raja. Ah, bodoh amat. Gua sayang sama Buddha. Gua bikin gambar Buddha. Biar berharga, saya taruh di koin emas buat uang, ya buat uang berharga, tidak mungkin sia-sia kan, money gitu ya. Itulah koin Kaniska, ada tulisannya BODDO, bodoh gitu ya. Nah kalau karena dikatain orang bodoh kamu gitu ya, mitovo, sadu ya. Berarti dia memuji kita tuh Buddha gitu ya. Oh terima kasih gitu ya. Asik gitu ya. Gak apa-apa orang bilang kita bodoh ya. Memang gua bodoh. Emang lu pinter? Belum tentu. Masa Buddha dibilang bodoh? Wah berarti dia orang pinter dia kan. Nah kemudian makin nekat. Raja nekat gak apa-apa ya. Tapi raja menyuruh para seniman, pemahatu bikin patung Gandhara, di Afghanistan ya, yang dirusak di bom, boom. Itu ada 3, yang kelihatan 3, yang kelihatan 2, yang bawah itu masih 76 meter terpendam di bawah bumi, belum digali. Saya bilang, enggak usah digali. Ini bagus digali tujuan dunia. Jangan digali. Kenapa? Kalau digali nanti dibom lagi. Betul nggak? Biar di situ penting udah tahu. Nanti kalau siapa tahu ganti pemimpin apa yang kondusif baru digali. Sekarang ojo se ya, biarin dah purbakala, biar misterius. Padahal lebih gede. Yang berdiri paling 60 meter atau berapa, di bawah tuh yang parinibbana 76 meter berapa gitu. Ya, lebih gede pokoknya. Ya. Kemudian gaya Afghanistan. Pada zaman kurang lebih sama lah, beda-beda 50 tahun, orang India Utara bikin patung juga, namanya itu gaya Mathura. Gaya Mathura. Nah, sekarang bebas. Fantasi artis, fantasi seniman dari begini, versi Myanmar, versi Thailand, versi Taiwan, versi Tibet, versi Jawa, Borobudur, Mendut, bebas. Ya, nah saya mau bilang bahwa sebetulnya apa hubungan dengan Borobudur? Hubungannya adalah Borobudur ini rambutnya itu ikal Bapak Ibu, spiral ke kanan. Gaya apa? Jalurnya itu kanan tuh pradaksina, dari bawah mandala pradaksina muter ke kanan, searah jarum jam, sing ke tengah gitu ya. Jangan salah, saya bikin patung, bikin lukisan 90% salah kalau nggak saya ajarin. Saya videokan sampai gitu. Nih gambarnya gini, saya dari luar ke kanan Pak, ya, tapi mendalam kayak keong. Mereka ngeyel, saya sudah ke kanan kok Pak. Dari kanan ini saya ke kanan Pak. Tuh, Pak saya ke kanan Pak. Iya, kamu dari dalam keluar. Yang betul dari luar ke dalam. Oh beda ya Pak. Coba. Oh iya Pak, beda Pak, nyata Pak. Anda coba sendiri di rumah ya, buat PR ya. Bener serius, sama-sama ke kanan tapi dari dalam keluar sama dari luar ke dalam hasilnya beda. Oke, ya. Nah itu sama dengan gaya rambut spiral Buddha, gaya Mathura dari gaya India. Jadi kemungkinan arsitek Borobudur ini dulunya adalah orang India atau orang Indonesia yang belajar di India. Dari rambutnya aja udah sesuatu, tanda-tanda sesuatu. Ya, bukan gaya Jepang, bukan gaya Myanmar, ya, dan lain-lain. Nah, ini contoh
Di dunia ada banyak pratima Buddha. Rupang atau pratima Buddha yang paling besar di dunia itu ada di Shaojun, China. Itu 2 kali lipat Liberty Eagle, Amerika. Ya kan? Pernah ke sana? Kalau ke sana ajak-ajak gue ya. Gue juga belum pernah soalnya. Beliin tiket promo ya. Enak aja ya. Dan rupang atau pratima Buddha terbesar di Indonesia yang kuno adalah pratima Mendut. Itu jangan main-main tuh ya. Itu yang pratima kuno Indonesia paling gede adalah itu. Oh, ini di wihara itu di Surabaya lebih gede. Itu 9 meter, ini kan cuma 4 meteran. Iya, itu kan rupang yang baru, bukan yang kuno. Yang kuno ini paling gede. Borobudur itu kan cuma duduk-duduk kecil-kecil gitu ya, paling 1,2 meter gitu ya. Ini hampir 4 meter Bapak Ibu. Ya kan, Mendut. Dan yang dari Candi Mendut ini adalah pratima Buddha yang terbuat dari batu monolit. Monolit itu artinya itu batu, mono itu tunggal. Dari batu tunggal utuh tanpa sambungan terbesar di dunia Bapak Ibu. Yang Mendut punya ini. Di Indonesia udah pasti, apalagi di dunia. Segala macam bahan paling gede Mendut. Kalau dunia itu bahan batu paling gede di dunia ini. Lebih gede dari yang di Tiongkok? Ya enggak, yang Tiongkok itu lebih gede banget. Tapi kan itu kan dari logam, ya kan? Nah, yang dari ini dari Mendut, yang dari batu utuh monolit, keren banget ah. Anda punya pustaka ini nggak tahu kan? Saya Bapak Ibu sedang bikin tiruannya rupang Buddha Mendut ini. Ukurannya sama persis. Saya ukur tuh, pratima saya ukur tinggi, panjang, lebar, dimensinya, ininya padmasananya saya ukur semuanya persis. Berapa senti, berapa mili, saya ukur semuanya. Saya tiru dan saya kembangkan pakai teknologi 3D modeling. Keren banget. Sudah jadi desainnya. Tinggal ngeprint. Mau saya print kira-kira 4 meter Bapak Ibu. Ya, mau saya sumbangin ke sini sebetulnya tuh. Gede banget tuh. Woi. Bilang sama Pak Siwi dulu ya. Bilang sama Pak Mediarto dulu nanti ya, sampein ya. Anda kan mau nyumbang pratima ukuran persis. Saya ukur pakai laser, ya toh. Sama satpam. Ya kan? Nah, kemudian saya bikin gede banget. Cakep banget pokoknya persis seperti itu. Lebih cakep lagi mungkin kan sekarang kan itu hidungnya sudah agak somplak begitu ya. Maaf ya, kasihan ya. Nah, saya lancip-lancipin lagi gitu ya. Pokoknya versi barunya, bukan versi sekarang udah agak rusak-rusak begitu, kayak muka saya rusak-rusak begini. Tapi aslinya kan dulu ganteng kinclong. Saya bikinnya versi 12 abad yang lalu masih kinclong. Pokoknya kalau mau, Anda yang mau hubungi saya ya. Mau dikasih? Iya, kalau Ramadan muat kasih 4 meter. Masuk lewat genteng lagi helikopter. Jebol gentengnya. Asik. Mau saya pasang di rumah saya dulu, nomor 1 dong. Kemudian belajar lagi mudra. Apa kuwi mudra? Mudra itu adalah gestur tangan. Gestur tangan. Di Borobudur itu ada 6 mudra. Di dunia ada ratusan mudra. Anda bikin mudra itu seperti ini, Cici ya. Mudra begini artinya apa nih? Artinya apa? Nah, gini mudra gini artinya apa tuh? Mudra gini artinya gitu ya. Gitu ya. Tanyakan ya pada yang bikin mudra. Macam-macam artinya. Ada mudra gini juga. Artinya apa kaget? Gitu, bebas. Tapi di sini ada cuma 6. Jangan ngarang ya, cuma 6. Ya, belajar. Nah, ajaibnya apa? Nanti baca sendiri ya. Kalau mau bukunya tentang ini, di depan ada nggak sih? Legacy of Love. Saya udah bikin buku ini. Nggak ada. Kok nggak dibawa? Oh, mahal bukunya ya? Iya, mahal. Satu buku 150.000 gitu ya. Berarti yang dibawa sini yang murahan-murahan aja. Enggak, stoknya habis. Semua yang mahal murah nggak ada lah, semua dharma sama free lah gitu ya. Tapi ini habis stoknya, ya kan? Kalau mau ada tinggal dikit, WA ke Ipasiko, nanti kita kirim tentang Borobudur. Keren banget, ya. Nah ada mudra Dhamma Cakra, mudra Dhamma Bumi Sparsa, artinya itu sentuh bumi, ya, menjadikan bumi sebagai saksi. Bumi Sparsa, sentuh bumi, ya. Apalagi mudra Wara itu artinya itu anugerah, berkah. Mudra Abhaya itu no fear, nggak takut. Mudra Dhyana atau Jana artinya itu meditasi atau samadhi. Kemudian mudra Vitarka itu artinya mikir, merenung. Nah begitu, ya. Dan hebatnya apa? Anda kalau di
utara, di timur, di barat, selatan, Anda bisa lihat. Itu konsisten, ya. Misalnya di utara tuh selalu mudranya adalah yang hijau. Yang hijau, semua sama. Ya di mudra merah itu pasti Budanya Amitabha. Ya, merah, Dhyana Mudra, Amitovo, Amitabha. Ya, keren ya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau misalnya Anda tersesat ada di timur, ada timur, saya sering tersesat, bingung kan ya, matahari nggak ada, bingung di utara, barat, timur, selatan nih saya nih mau naik lewat utara, timur, mana timurnya? Saya lihat, oh ternyata rupang Budanya, mudranya tuh sentuh bumi. Oh ini berarti artinya Budanya Aksobhya itu ada di timur. Oh jangan naik lewat timur. Sorry, betul, naiknya lewat timur. Di timur. Saya mungkin masih utara terus naiknya timur ya duluan. Kayak orang Columbus nih, orang barat nih. Ya, di timur, berarti naiknya lewat timur, betul, lewat yang Aksobhya. Lihat aja Anda tersesat di Borobudur, di lorong-lorong, lihat mudranya apa, itu Budanya pasti itu, ya. Kemudian itu arahnya pasti itu. Ya, tapi yang di lantai 5 terakhir itu 4 penjuru angin itu mudranya sama Bapak Ibu. Mudranya itu adalah witarka, merenung. Kalau atas tinggi itu berpikir yang luhur, yang merenung gitu ya. Yang hitam itu, ya. Kemudian yang mudra lagi bagian hitam lagi itu sama. Yang di lingkaran-lingkaran di stupanya itu 72 itu mudranya Dharma Cakra. Yang tertinggi itu sudah memikir, sudah merenung, meditasi, ya. Itu adalah memutar roda Dharma. Jadi memutar roda Dharma seperti kita seperti saat ini itu adalah kelakuan atau perilaku carita yang tertinggi. Yang dianggap tertinggi. Ya, berbuat baik, ya baik. Welas asih, ya baik. Ya, karuna, meta itu ya hebat sekali. Tapi yang tertinggi adalah Dharma Cakra, memutar roda Dharma. Itu segalanya ada di situ semua. Dharma, tapi yang tertinggi adalah Dharma. Sapadanang Dhammadanang Jinati. Di antara segala pemberian Dharma adalah yang tertinggi, yaitu memutar roda Dharma. Keren ya. Nah, baca lagi ini ada arca-arca lain, misalnya kayak singa. Itu artinya singa itu apa? Itu pelindung. Ada 2 singa di setiap gerbang Bapak Ibu. Hiri dan Otapa namanya. Ya, yang kiri itu Hiri, yang kanan Otapa. Itu apa? Itu Lokapala, pelindung alam, pelindung dunia, guardian of the universe. Kayak di film, ya, pelindung dunia. Nah, Anda tahu kalau masuk kelenteng atau wihara, ada singa di gerbang, namanya apa? Kilin, kalau orang Jepang kirin gitu ya. Nah, kalau di Bali ya namanya singa, mungkin singa Ambara Raja, penunggu wihara pura gitu ya. Ini ada singha di Borobudur. Borobudur adalah candi di Indonesia yang paling banyak singhanya. Ya, ini lambang apa? Kemampuan singha ini bukan kemampuan hanya menjaga, galak, kuat, yes. Tapi paling tinggi kemampuan singha ini adalah mampu mendeteksi. Dia orang yang lewat masuk ke wihara, dideteksi di cium-cium. Gitu ya. Dia tahu nih, oh ini yang jahat. Oh ini yang baik. Nah gitu. Hati-hati ya, Anda lewatin singa itu, kalau pikiran jelek, nanti Anda dicakar. Nggak boleh masuk. Ya. Kalau Anda baik, selamat lewat gitu ya. Ini serius Bapak Ibu. Singa ini sakti. Dan singa ini, itu namanya Hiri dan Otapa. Hiri itu artinya adalah tahu malu. Otapa artinya tahu takut. Kita tuh manusia harus punya liang sim. Singa 2 di dada kita ini loh. Artinya apa? Tahu malu dan tahu takut berbuat jahat. Siapa yang tahu bahwa orang ini jahat? Orang itu baik? Siapa yang tahu nih? Dirimu sendiri toh. Iya kan? Itu singa itu lambangnya, ikonnya begitu. Jadi kamu masuk tempat suci begitu, hatimu harus bersih sendiri. Kalau masih ada pikiran jahat apa? Ntar dulu deh, meditasi dulu di luar lah. Diam-diam ke toilet dulu lah, buang-buang kotoran dulu lah. Yang kotoran kecil, kotoran besar buang-buang dulu lah. Ada toilet kan? Baru ke sini nyaman, tenang hatinya. Ya, peliharalah singa Hiri Otapa ini, Lokapala pelindung dunianya di hati masing-masing. Satu di kiri, satu di kanan, Hiri dan Otapa ini satu hati gitu, ya kan? Ada juga Makara, ini hewan naga, campuran dari buaya, elang gitu ya, campuran beberapa hewan. Kala itu artinya waktu, dewa Kala yang di Gapura-Gapura
time. Kita tuh tercengkram oleh waktu. Ya, sepanjang waktu tercengkram dalam sangsara ini, ruang dan waktu, space and time. Lahir, mati, ada past, present, future dan lain-lain. Yaksa itu pelindung-pelindung ya, dewa-dewa pelindung. Kemudian Borobudur adalah stupa Bapak Ibu, ya, stupa. Ada berapa stupa di Borobudur? Yang utama puncak itu 1, ya, kelihatan banget. Kemudian yang di alam tadi itu, 3 alam terakhir itu nirwana itu adalah 72 yang besar-besar itu. Kemudian yang kecil-kecil, yang di atas ya balkon, langkah-langkah itu ada kecil-kecil dekoratif gitu ya. Itu gak ada budanya, itu dekorasi aja gitu. Itu ada 1472. Kok tahu? Saya hitung, enggak. Bego amat hitung begituan ya. Banyak yang sudah hilang juga. Tapi ada rumusnya. Rumus konsistennya itu ditata. Tanda itu kan konsisten. 4 sisi gitu ya. Ada rumusnya. 1472. Kalau dihitung sudah banyak yang hilang. Jadi total ada berapa stupa di Borobudur? 1 tambah 72 ditambah 1472. Hasilnya adalah 1545 stupa. Kecil, menengah, dan besar di Borobudur. Tapi, betulkah cuma ada itu? Salah Bapak Ibu. Kurang 1. Di Borobudur ada 1545 tambah 1 stupa. Mana yang 1 itu? Ada yang tahu? Angkat tangan. Saya kasih hadiah. Hadiahnya buku gratis. Ada 1 stupa lagi yang belum terhitung. Anda tahu nggak? Tidak tampak. Tapi kalau Anda bisa melihat, tampak gede banget. 1 stupa terbesar di Borobudur adalah ada yang tahu? Capek lah. Ini berbagai macam stupa di seluruh dunia lah, bentuknya seperti itu. Paling cantik mana? Ya semua cantik. Tapi Borobudur itu adalah yang paling banyak. Yang lain 1 tunggal-tunggal begitu ya. Atau di Sweden ada cukup banyak, beberapa ratusan aja. Di Borobudur ada 1546. Yang 1 adalah bentuk seluruh candi Borobudur itu sendiri adalah stupa Bapak Ibu. Iya kan? Iya kan? Tampak tapi tak tampak. Tak tampak tapi tanpa. Ngeri amat. Ngeri kali orang Medan ya, ngeri kali. Nah, stupa itu apa? Stupa itu tempat menyemayamkan datuk atau relik. Ada saririka datuk ya, baca sendiri itu, bagian rambut, tulang, gigi, darah, suciwan. Kemudian paribogika, itu benda-benda digunakan suciwan, seperti jubahnya, mangkoknya, pohon bodinya. Kemudian udesika datuk, benda-benda kenangan, ya, roda dharma, pratima Buddha, kitab suci Tripitaka. Di sini ada kitab suci Tripitaka nggak? Belum ada ya? Pengurus, saya handaka sumbangkan 1 set Tripitaka bahasa Pali. Tolong dibuatkan lemari sendiri. Kalau perlu lemarinya handaka sumbangkan juga, nggak masalah. Udah ada tepuk tangan ya? Sumbang Tripitaka loh. Tripitaka itu saya nggak bisa baca. Nggak ngerti bahasa Pali. No. Itu adalah Dhamma Pratima. Dhamma Rupang. Anda memang bisa baca, patung Buddha bisa dibaca. Ya nggak bisa kan? Tapi kan lumayan ada image-nya. Ini ada image Dhamma. Dibuatin lemari yang mewah. Dia kasih lampu kalau perlu. Ya, ada kitab suci Tipitakanya. Bahasa Pali. Sedang saya terjemahkan. Baru dapat 20%. 25 tahun baru dapat 5 tahun. Nggak masalah. Itu fotonya sebelah kanan tuh, saya sumbangan sini. Tapi kalau nyumbang tuh saya sering lupa Bapak Ibu. Setelah nyumbang lupa. Sebelum nyumbang juga lupa saya soalnya. Jadi tolong diingatkan nanti ya. Bilang Romo Sarwan atau Pak Mediarto gitu ya. Tolong ingatan handaka mau nyumbang katanya. CCTV terekam. Ya. Karena ketahuannya gagal janji ya. Masih ada stok enggak? Ada berapa? 0. Jangan begitulah. Itu punya orang Surabaya belum diambil, kasih sini dulu lah. Kita nggak kenal sama orang Surabaya itu. Ini kenal dulu. Ya, tepuk tangan. Tak kenal maka tak sayang. Udah kenal, makin belum tentu. Makin kenal, makin nyebelin orang ini. Nggak rampung-rampung ceramahnya. Masih banyak, waktu tinggal 15 menit. Oke, buat cepetin aja. Lanjut. Candi Borobudur. Nah, sekarang saya mau balap ya. Yang paling membuat Borobudur istimewa dibandingkan candi-candi Buddha lain di seluruh dunia, Bapak Ibu, itu bukan emasnya, bukan luasnya, ya,
bukan kemasannya itu, casingnya, tamannya segala macam, bukan. Ya kalah, Borobudur kalah tinggi dibanding Angkor Wat, kalah luas bahkan dibandingkan Muara Jambi sendiri 10 kali lipat kompleks Borobudur. Ya kalah. Saya sudah pergi kemana-mana seluruh dunia, ini Borobudur itu kecil Bapak Ibu, termasuk kecil. Ya kalah mewah dibandingkan Swedagon yang terdiri dari 35 ton emas. Taruh sana, mau diambil, pikirannya mau diambil gitu ya. Ada permatanya di atasnya, berlian segala macam, sumbangan dari rakyat Myanmar, ya kan. Borobudur ini jangan pernah ditiru seperti itu ya, hilang semua nanti. Kalau di negara Buddha 92% kayak Myanmar, oke lah. Taruh di atas 105 meter gitu, oke lah. Ya, tapi ini adalah istimewa karena reliefnya. Ya, reliefnya. Di tempat lain nggak ada tempat penuh relief seperti Borobudur. Makanya saya spesialisasi adalah meriset bukan sejarah Borobudur, bukan arkeologi Borobudur dari batu apa, gimana gotongnya, enggak. Itu urusan para arkeolog. Saya spesialis meriset, mengidentifikasi setiap relief itu ceritanya apa. Spesialis relief identification of the Candi Borobudur. Sulit Bapak Ibu, sulit banget. Total ya ada 2672 ribu ya, 2672 panel. Nah, yang 1460 naratif, ada dongengnya. Yang 1212 itu dekoratif. Itu bingkai-bingkainya, bunga-bunga, ada gambar apa monyet, ada gambar merak, burung apa belibis apa gitu macam-macam. Kucing ada juga. Mungkin bukan kucing ya, macan kali ya. Iya, harimau. Masa kucing buat relief itu ya? Anjing juga ada anjingnya. Kucing, kalau kecil kucing, kalau gede harimau ada. Ya, banyak sekali Bapak Ibu. Ya, nah seperti ini. Ini ada 5 kitab. Untuk nggak banyak ya. Kitabnya tuh cuma 5. Karmawibangga paling bawah. Ya, itu kitab abad kedua, abad ketiga Masehi. Ya, Borobudur dibikin pada abad ke-8, 9 Masehi. Jadi kitab-kitab ini umurnya 7 abad, 6 abad sebelum Borobudur. Borobudur dibikin berdasarkan sastra. Sastra menjadi rupa. Wow, sastra rupa project. Keren banget. Ya, Karmawibangga, Lalitawistara, Jataka, Wadana, Gandawiwan, macam-macam. Ya, ini mengenai apa? Ini hasil riset saya, ya, Bapak Ibu. Anda bisa lihat sebelah kanan aja. Sebelah kanan. Itu saya kasih lokasi-lokasi, lantai 0, lantai 1, lantai 2, lantai 3, ya. Total itu yang dikenali sebelah kanan. Contohnya Karmawibangga, kami berhasil mengenali 99%. Yang 2 nggak dikenali. Kenapa? Tidak selesai, nggak rampung. Nggak rampung, keburu longsor, harus diuruk, boom, ditimbun. Nggak bisa. 1% dibuka lagi, di foto pun nggak tahu, ini belum selesai. Cuma ada habis. Tapi saya tahu itu sebetulnya mengenai apa. Kok bisa? Dari urutan ceritanya kan ada halaman kosong terskip gitu ya. Ini harusnya tentang orang sedang memancing gitu misalnya. Sedang memancing, di sini kok hilang. Nah ini mungkin mau dibikin relief orang mancing. Tapi nggak selesai, ya nggak bisa dibaca. Oke? Tapi kan nggak boleh ngarang. Jadi ditulisnya tidak dikenali. Kemudian Lalitawistara, 100%. Cepek Hun, sudah kami kenali. Itu paling gampang, karena riwayat Buddha Gautama. Ya, yang paling sedih 1% Bapak Ibu. Jataka di bagian balkon lantai bawah itu 1%. Kenapa? Rusak habis-habisan. Tapi ada batunya, ada batu palsu diseselin, diganti batu-batu yang lama juga ada rusak yang baru-baru. Biar nggak jatuh, ya kan? Karena di lantai 1, deret 1, deret keduanya kan harus ditumpang begitu. Di deret keduanya lumayan 99%. Bawahnya 1% aja. Awadana dan lain-lain. Ya, totalnya 90% relief Borobudur sudah berhasil kita kenali. Terus Pak Romo, yang 10% mau diapain lagi? Romo balik ke sana lagi, dibaca-baca lagi, difoto-foto lagi. Enggak, sudah buat. Saya sudah tamat. Saya punya proyek 70 candi lagi di Indonesia. Bye-bye Borobudur. Hasta la vista, baby. Jadi Romo enggak mau ke Borobudur lagi. Mau. Sama kamu yang belum pernah ke sana. Panggil saya jalan bareng Anda, saya dongengin macam-macam. Tapi nggak usah, denger sini aja udah cukup. Repotin saya nanti. Saya ada di 69 candi lainnya. Ya.
Sudah mulai nih risetnya nih. Jadi saya agak hitam karena sering keluar pergi candi Bapak Ibu ya, maaf. Oke, ini diagram-diagramnya. Ini untuk di buku nanti bisa dilihat ya. Seperti ini saya bikin. Nah, ikon-ikonnya dikit-dikit ya perkenalan ya. Ini boleh diminum. Minum dulu Bapak Ibu ya. Saya ini orang baik nawarin. Anda kan tidak punya minum. Pembicara lain kalau minum izin dulu nggak? Belum tentu. Nawarin nggak? Kebanyakan enggak. Kalau saya sebelum, selama, sesudah bilang, saya sudah minum Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih panitia ya, sudah minum ya. Pelajaran tata krama budi sejak kecil. Ya, nawarin minum, nawarin makan begitu. Kalau sudah gede kan bukan anak kecil lagi. Dari hilang itu. Orang gede masa nawarin minum? Ya, udah sombong kalau udah gede ya. Ya, ada makhluk macam-macam spesies. Ada ya, tadi dibaca sendiri ya. Sebelah kanan itu ada namanya Mara. Mara itu bukan nama satu dewa. Itu Mara itu spesies. Spesies dewa-dewa jahat ada banyak. Ya, seperti Yaksa itu spesies. Kalau cowok Yaksa, kalau cewek Yaksini. Serem-serem aja. Kalau dragon itu bahasa Inggrisnya dragon gitu ya. Bahasa palingnya naga. Kalau cewek Nagini. Bahasa Inggrisnya dragon cewek dragon. Dragin gitu ya. Dragin mungkin gitu ya. Dragini mungkin. Enggak tahu saya. Ya. Kemudian Gandarwa. Gandarwa itu kalau Jawa orang bilang genderuwo. Enggak. Gandarwa itu apa ya? Makhluk kayak dewa gitu tapi yang suka main musik. Heavenly musician, pemusik surga. Ya, suka menghibur. Kebanyakan cowok. Ceweknya adalah apsara, bidadari, penari. Ada yang gitar, kecapi, ya. Main piano ada nggak zaman dulu ya? Harmonika, piano belum ada kali ya. Trompet ada. Pakai konsial itu, keong gitu ya, itu ada. Ya. Kalau ceweknya menari namanya apsara, bidadari. Garuda. Kalau cowok cewek apa ya? Garudi. Nggak pernah dengar kata garudi. Ya, kebanyakan cowok ya. Makara tadi itu ya, hewan yang macam-macam itu. Kemudian ada lagi kinara Bapak Ibu. Tahu kinara? Separuh manusia, separuh burung. Cakep, cantik. Ya, kalau cewek ngomongnya kinari gitu. Nah, itu seperti bisa lihat ya. Ini macam-macam. Cuma ini spesies ikon relief yang makhluk hidup. Ya. Nah, ini saya sedang gembar-gemborkan terus supaya Borobudur itu punya maskot, Bapak Ibu. Maskot, tahu kan maskot? Lambang gitu ya. Macam-macam. Ada mau maskotnya singa lah, apalah, mau gambar dewanya, apsaranya, gandarwanya, boleh. Tapi paling cantik bagi saya adalah Kinara dan Kinari. Ini lambang romantika, ya, romansa antara cowok dan cewek, lambang cinta. Paling seneng kan? Kalau udah gini Borobudur pasti lebih laris lagi sebetulnya. Saya bikin patungnya Bapak Ibu. Saya bikin patung yang kiri dan kanan bawah. Berdasarkan relief Borobudur. Itu rupangnya, partimanya ada di rumah saya. Kalau Anda main ke Ehipasiko itu nanti bisa lihat rupangnya itu. Bagus nggak? Dari relief kita bikin teknologi 3D modeling. Jadi seperti ini. Ini 3D ya, patungnya gede. Seperti itu, cakep banget. Ini kita proposalkan, ya kalau ada logam seperti itu, agak kasar gitu logamnya. Proposalkan siapa tahu jadi maskot Borobudur. Saya mau sumbangkan ini ukuran 3 meter, tak sumbangkan ke Borobudur. Tak bilang, tapi cari lahan dulu, jangan digusur. Ya, dibuatin miliaran rupiah nanti hilang sana. Kemudian ikon relief lainnya adalah flora dan fauna. Ya, ini fauna dulu. Fauna itu apa? Hewan-hewan. Ada loh di Borobudur ternyata ada komodo, Bapak Ibu. Biawak atau komodo ya? Tapi mungkin biawak, tapi gede banget seperti kijang, gedenya komodo kali ya, bisa makan kijang. Kemudian ada terenggiling. Nah, belum lihat kan? Cuma satu komodonya, cuma satu terenggelingnya. Asik ya? Kok tahu? Kan sudah saya pelajari semua. Tak potretin satu-satu, tak liatin satu-satu Bapak Ibu. Tak absen. Terenggiling, siap, hadir satu. Komodo, hadir gitu ya. Burung, banyak, ada ratusan. Tuh, satu-satu. Burung apa nih? Ya, burung angsa, burung puyuh, burung gagak, burung merpati, merak, bebek, beribis, pelatuk, nuri, kakak tua, macam-macam lah gitu. Ya kan?
Jadi saya seperti Nabi Nuh gitu mungkin ya, manggilin hewan-hewan sepasang-sepasang gitu ya. Lucu sekali geli sendiri saya. Ada kelinci, ada tupai, macam-macam ya, flora, macam-macam. Yang terkenal tuh ya, nah ini baca sendiri ya, durian, ada durian di Borobudur ya, pisang banyak, jambu banyak ya. Yang hebat ada pohon bodi, ada banyan. Banyan itu bentuknya hati seperti ini, banyan India ya. Kemudian kalau bodi itu seperti banyan, tapi ada kuncirnya. Tahu ya, daun bodi? Nah, bedanya ada kuncirnya. Banyan, bodi itu mirip. Ya, teratai atau padma atau seroja itu sama banyak. Asoka tanpa kesedihan banyak. Yang istimewa ada pohon kalpataru. Ada 31 kalpataru di Borobudur. Kau tahu? Handeka hitungin. Saya hitungin satu absen. Kalpataru siap. 31 hadir. Pohon aja dihitungin gitu ya. Seneng Bapak Ibu, seneng buat riset. Buat apa? Ya buat main-main. Ada gunanya enggak? Enggak ada gunanya mungkin. Tapi buat senang-senang. Ya, nah itu dia. Nah, kalpataru itu adalah pohon pengabul permohonan. Kalau dewa-dewa itu kan suka dimintain permohonan. Permohonan sama manusia gitu ya. Pengabul permohonan. Dewa itu kadang-kadang capek juga dimintain permohonan Bapak Ibu. Maka dewa itu menanam pohon kalpataru. Pohon rezeki, pohon permata, banyak kendi-kendi emasnya, banyak gantungan kalung-kalung permata di daun-daunnya gitu. Maksudnya apa? Manusia kalau sembayang, dewanya lagi senang-senang, ditugaskan kepada pohon ini. Wes, apapun permintaan manusia yang cingli-cingli, ya sesuai karma masing-masing kabulkan. Jadi itu kayak ATM-nya dewa. ATM. Bos BCA teller gak usah kerja 24 jam kali 7 kan? Tapi ada ATM. 24/7. Anda mengambil duit kapanpun, Sabtu Minggu libur pun bisa. Ada teller? Enggak. Karena ada ATM. Apa itu ATM? Ambil tendili manenya. Ya, tepuk tangan ya. Buat kalpataru ATM para dewa ya. Keren. Nah, ada kapal di Borobudur. Ada berapa kapalnya? 9 kapal. 1 jadi perangko. Itu jadikan ekspedisi zaman Ibu Presiden Megawati dulu, ekspedisi dari sini pergi ke Afrika sana. Ya, pakai kapal betulan dibuat bentuk gedenya begitu, kapalnya bisa dilihat di Museum Samudra Raksa di sebelahnya Museum Karmawibangga Candi Borobudur. Ya, bisa dinaikin betulan. Ada stupa yang ada catranya, catra itu payung. Nah, stupa ada yang telanjang tanpa payung, tapi biasanya utuhnya ada catra, ada payungnya. Ya, ada semua 9 stupa yang ada payungnya. Nah, sementara catra di stupa puncak Borobudur sendiri itu sudah runtuh, Bapak Ibu. Dulu pernah sama Van Earp, gubernur kita itu dibikinkan. Nah, sebelah kanan bawah itu, dibikin seperti itu, ditempel di atas itu. Tapi para arkeolognya komplain, bos, kamu nih bikin buat apa? Cantik gitu. Harusnya stupa kan pasti tidak mungkin ada bekas-bekasnya. Cuma ada 20% kaki payungnya itu loh. Pentolan bawahnya itu loh. Ya, tetapi ini tengahnya atasnya hilang karena hampir kesambar petir, gempa bumi, jatuh. Lah, dibangun lagi kan sudah bingung bentuknya. Saking senengnya di ngarang gubernur kita ini. Tapi para arkeolog ilmuwan nggak boleh. Ilmunya nggak boleh mengarang begitu. Nggak boleh ngarang bebas. Rekonstruksi. Itu gimana? Bongkar. Hah, eman-eman udah saya bikin. Ya udah, turunkan tapi simpen di museum. Nah, jadilah seperti kanan bawah itu. Itu bukan aslinya, bukan seperti itu. Belum tentu seperti itu. Mungkin benar juga dia ngarang ya gitu ya. Nggak ada dasarnya. Mungkin nyontek salah satu di bawah itu. Sampai sekarang tidak dipasang lagi di Borobudur. Kalau Anda lihat stupa puncak Borobudur, itu kan putung. Atasnya putung kan ya. Cuma diganti penangkal petir kan. Nah, harus wajib ada penangkal petir. Kalau enggak, kena itu repot, kena orang nanti. Ya, nah itu seperti itu. Nah itu ada Buddha di bawah, itu Buddha yang di dalam stupa puncak. Aslinya seperti itu. Itu unfinished, tidak rampung. Tapi sengaja tidak dirampungkan. Supaya apa? Supaya lambang ketidaksempurnaan. Loh, Buddha sudah parinibbana sempurna. Iya, yang tidak sempurna itulah adalah kesempurnaan itu sendiri. Itulah falsafah tertinggi Buddha, Buddhis. Yang duka inilah, ya itu sempurna. Hukumnya adalah sempurna. Yang tidak sempurna itulah sempurna. Makanya kalau Anda punya pasangan, kau begitu tak sempurna, di mataku kau tak sempurna. Gitu kan? Ya itulah yang sempurna.
Ya, udah jangan dicari cacat celahnya pasangan masing-masing. Mereka sudah sempurna, Bapak Ibu ya. Tapi ada jerawatnya, ada benjolannya, ada keriputnya. Itu adalah ketidaksempurnaan dan kesempurnaan hidup. Gimana sih? Kamu kawin aja sama mannequin sana, mulus itu semuanya. Sama patung sana. Oke, ini sekilas saja. Anak sudah keluar, saya akhiri dalam 5 menit, Bapak Ibu ya. Anda bisa nanti lihat di bukunya sendiri. Nah, ini Karma Wibangga ada 5 sutra yang dijadikan 5 lantai relief Borobudur ya. Anda bisa jalan sebelah kiri di bawah itu sudah diuruk, lantai 0 sudah diuruk ya. Masih ada 4,5 panel yang dibuka. Ini mengenai karma ya. Karma Wibangga itu tentang penggolongan karma. Ini macam-macam ya, bisa dilihat, cuma tinggal ini ya. Dulu pernah dibuka, kemudian difoto sama Kasian Cepa, fotografer dari keraton, kemudian diterbitkan bukunya, jadi kita bisa lihat. Hipasiko juga terbitkan bukunya tahun depan tentang relief Karma Wibangga berdasarkan foto-foto lawas di Belanda sekarang fotonya. Udah 120 tahun. Tapi Hipasiko dapat izin dari Belanda untuk menerbitkan reliefnya. Keren. Jadi Anda nggak bisa ke sana lihat reliefnya, tapi lihat buku Hipasiko, Anda bisa tahu. Oh, tak dongengin semua. Ini artinya apa? Sutranya dari bahasa Sanskerta, lengkap, komplit. 300 halaman sudah Handaka terjemahkan. 300 halaman terjemahin berapa lama, Romo? Bahasa Sanskerta, bahasa Indonesia 300 halaman. Berapa lama terjemahinnya? Berapa lama? Coba. 3 tahun. Kapan hidupnya saya? Keburu mati. Saya proyeknya 25 tahun itu ada 40 kitab, Bapak Ibu. Itu tambahan itu kitab 41. Itu kan bahasa Pali, ini bahasa Sanskerta. Itu ada tambahan 5 sutra lagi saya, Bapak Ibu. Saya 300 halaman Sanskerta Indonesia cuma dalam waktu 3 bulan. Wajah Mr. Bean sombong. Maaf ya, bergurau ya. Ini setiap bulan pergi ke optik ganti terus. Udah lihat nggak jelas, nggak sama-sama nggak jelas, copot sekalian aja. Buat ini jelas, buat sana nggak jelas. Lihat kecantikan istri sendiri aja nggak bisa, karena pakai masker dia. Ya, di Jawa kuno kita tahu, di Jawa kuno itu orangnya tuh dari reliefnya tahu abad ke-8 itu ya tidak pakai sandal, sepatu, caka gitu ya. Kalau di India tuh pakai sandal sepatu. Zaman Buddha pun 25 abad lalu sudah pakai sandal sepatu. Di Jawa perempuannya tuh topless atau toples. Toples itu tempat kerupuk gitu ya. Toples itu ya. Kalau di India pakai sari, tertutup. Buddha tidak suka ada orang telanjang. Buddha tertutup. Ada petapa telanjang, Buddha kritik. Jangan boleh seperti itu tuh. Nggak enak dilihat ya. Kalau di Jawa, di Bali toples ya. Topless. Ya. Ini bukan pornografi, bukan, tapi memang seperti itu sejarahnya ya. Nah, beda peradaban gitu. Di India jauh lebih maju jadinya. Ada busana komplit ya. Seperti itu. Yang tradisi di sana ada pijet-pijet, menari, tarian, musik. Semua itu alat musiknya sudah saya catetin. Ada trompet, seruling, kendang, sitar, celempung. Saya sudah bikin riset tentang alat-alat musiknya segala macam. Hiasan-hiasannya apa udah tahu semua. Karma Wibangga ya. Mereka bertani, bentuknya seperti rumah-rumah Jawa gitu ya. Oke. Ada 14 panel yang nggak rampung Bapak Ibu. Kenapa? Tadi itu rusak. Kenapa nggak rampung? Longsor. Jadi arsitek bilang, timbun sekarang juga atau longsor seluruh candinya. Sayang bos, ini karya seni. Bodoh amat daripada rusak semuanya. Timbun atau kamu mati. Masa saya dimatiin? Enggak, kelongsoran bisa mati semua kita. Bergagal. Jadi buru-buru 14 relief panel nggak selesai. Bapak Ibu, sedih banget. Nah itu ada huruf-huruf Jawa kunonya. Bahasa Sanskerta, tapi bahasa Jawa kuno. Handaka bisa baca nggak? Sedikit-sedikit. Karena bahasa aksara Jawa kuno agak beda dikit sama yang modern. Hana Caraka. Ya, oke. Kemudian ada cita-citanya lain kali aja. Cita-citanya. Ya, kemudian ini Lalita Wistara, relief satu seri lantai 1 itu di dinding utama mengenai pangeran yang menjadi petapa. Pangeran siapa namanya? Salah. Di sini namanya adalah Sarwartasida. Sarwa Artasida. Sarwa semua. Arta itu harapan. Sida itu sudah tercapai. Ya, jadi artinya semua harapan sudah tercapai. Sarwartasida, nama lain dari Siddhartha.
Tepuk tangan bagi yang belum tahu. Jadi nama macam-macam loh ya. Ada Gotama, Gautama, bahasa Sanskerta, Pali Gotama, Siddhartha, Siddhatta, Sarwartasida. Istrinya lebih macam-macam lagi. Istrinya Pangeran Siddhartha Gautama siapa? Ya saudara, alias Kucek-kucek hotahe. Bimba Dewi, pernah dengar belum? Ya saudara, di buku ini sebutnya Gopa. Gopa. Ada lagi bilang mamahnya Rahula. Rahula Mata. Itu kan, ada 4 nama beda kan? Itulah dia. Ya, menarik ya. Oke. Kalau dulu katanya berwarna, ada bilang berwarna. Oke, saya coba warnai. Kalau berwarna seperti itu. Seperti di pura-pura Hindu, di India, di Malaysia, Singapura kan seperti itu ya. Menarik juga kalau berwarna. Oke, ini Sarwatasida ya. Kemudian Jataka, ini Pasleh Buddha ya, untuk menghimpun kesempurnaan dengan moto semboyan serve to be perfect to serve. Melayani untuk sempurna, sempurna untuk melayani. Ini adalah menghimpun paramita atau parami ya. Paramita itu bahasa Sanskerta, kalau parami bahasa Pali, sama artinya ya. Artinya itu penyempurnaan atau kesempurnaan kualitas sifat-sifat luhur ya, dari berbagai kehidupan. Nah, ini dia, ini yang terkenal ya, spirit dari Candi Borobudur itu adalah bodhicitta, Bapak Ibu. Ini saya akan bacakan suatu syair mengenai tekad atau ikrar atau sumpah bodhicitta. Minum dulu. Terima kasih sudah menyaksikan saya minum. Anda sabar ya, nanti minum di luar. Ya, saya bacakan ya. Anda boleh baca sama-sama yuk. Coba bareng-bareng yuk, biar gemetar. Skala Richter gitu ya. Bagi yang mau bertekad, berikrar, berjanji untuk menjadi bodhisattva, punya bodhicitta, mari kita baca bersama-sama ya. Saya baca dulu, Anda ikutin ya. Langsung ya. 1, 2, 3. Ikrar bodhicitta. Ayo bareng-bareng. Ikrar bodhicitta. Semoga aku menjadi obat bagi yang sakit, makanan bagi yang lapar, minuman bagi yang haus, harta bagi yang kekurangan, pelindung bagi yang takut, pemandu bagi yang tersesat, bahtera bagi yang menyeberang, pelita bagi yang dalam gulita, pembaringan bagi yang letih, pelayan bagi yang perlu dilayani. Selama semesta masih ada dan selama makhluk hidup masih ada, semoga selama itu aku tetap ada untuk melenyapkan penderitaan dunia. Sadu, sadu. Merinding ya. Nah, semoga bisa seperti itu ya, tekadnya ya. Jadi obat bagi yang sakit. Ada lagunya kan tuh? Lagunya tuh anak-anak bisa nyanyi semua loh. Makanan bagi yang lapar, marilah tekadkan ikrar bodhicitta. Tahu lagu itu? Nggak tahu. Saya menciptakan, Bapak Ibu Anda nggak tahu gimana sih? Anak Anda aja tahu loh. Saya ajarin sejak kecil. Anak Anda ini akan jadi umat Buddha yang lebih baik daripada orang tuanya semua. Kok nggak tepuk tangan buat anak-anak? Anda harus seneng dong. Kalau anak Anda jadi penjahat semua nangis semua gitu kan? Jadi orang yang lebih baik, lebih bodhicitta lagi daripada kita. Hayya. Ini cerita yang sangat menarik. Raja Sibi di Borobudur ya, tentang raja memberikan bola matanya kepada betapa ya dewa yang menyamar, Dewa Saka gitu. Ya intinya kalimatnya menarik. Dia minta 1 Bapak Ibu, tapi dewa mencobai ya, dewa nakal nih ya, dewa iseng. Si raja malah bilang ini, kau minta 1 mata dariku, aku akan memberimu 2. Enggak 1 aja, 2 biar kamu sempurna. Ngeri banget ya. Anda dimintain 1, enak aja 1, gua punya 2, 1 dikasih. Ya. Kemudian prajurit panglimanya bilang, raja jangan ngawur, menghalang-halangi semua. Raja marah, bilang ini, jangan berusaha menghalangi tekadku untuk menuntaskan perilaku kedermawaan mulia. Kemudian dewanya bilang, kamu kan nanti menyesal kalau sudah memberikan bola matamu loh. Raja malah bilang, setelah memberikan kedua mataku, pikiranku tidak mengetahui perasaan selain kebahagiaan tertinggi. Jadi dia tuh happy memberikan derma. Ya, beliau menutup bodhisattva kita ini.
Bodhisattva Raja Sibi, mengatakan, harta jika diberikan akan menjadi nidana, kekayaan. Jika harta tidak diberikan, ujungnya hanya nidana, kematian. Bagi yang paham, tepuk tangan. Harta duitmu Bapak Ibu, Anda jadikan nidana atau jadikan nidana. Mirip ya, kekayaan dan kematian. Kalau Anda mati kan ditinggal aja, tinggal mati. Cuma jadi ujungnya harta itu adalah kematianmu. Bye-bye, aku mati, hartanya pergi. Ya kan? Tapi sebelum pergi lebih bijaksana kalau dijadikan nidana, hanya panjang. Yaitu apa? Kekayaan, berkah. Berkah apa? Berkah paramita. Ya, itulah kesempurnaan bodhisattva. Macam-macam ya. Ini di Awadana, Jataka, ada penyu, pemaafan semeluas samudera akan selalu ia berikan. Ini sudah saya terjemahkan. Cerita paling romantis di planet bumi sejarah manusia adalah kisah cinta Manohara dan Pangeran Sudana. Ini pas live-nya Sarwartasida dan ya saudara Gopa tadi itu. Anda bisa dapatkan bukunya di depan sana. Dibaca, saya terjemahkan dari bahasa Sanskerta ke bahasa Indonesia. Ya, jadi legenda lama dari Buddha dan Yasodhara. Ya, menjadi pangeran satunya, satu lagi menjadi Kinari yang cantik. Jadi nama hotel Manohara sekarang. Ya, menarik. Saya juga sedang bikin animasi Relief Borobudur, ada 10-20 cerita-cerita, saya bikin kartunnya buat adik-adik itu. Biar mereka belajar dan lebih pintar dari kita-kita. Ini terakhir mengenai Gandavyuha. Gandavyuha ini paling banyak. Total paling tadi ada 100 relief, ya, 140 relief. Ini ada 460 relief, Bapak Ibu. Ya, itu mengenai apa? 54 mitra kebajikan. Jadi ceritanya seorang pemuda namanya Sudana kepingin jadi bodhisattva gitu. Mohon bimbingan pada Bodhisattva Manjusri. Kemudian Manjusri ini bijaksana, cara ngajarnya pintar sekali. Kamu kalau belajar dari saya cuma dapat ilmu saya. Nah itu gimana? Ya udah belajar dari saya dulu. Setelah belajar beberapa bulan dikirim ke guru kedua. Guru kedua kirim ke guru ketiga dan seterusnya sampai 54 guru. Jadi Sudana ini pintar sekali, berhasil menguasai ilmu dari 54 guru. Ya, jadi Anda sebagai guru, pesan moralnya, jangan egois, jangan kepingin mengangkangin murid sendiri. Harus belajar, muridnya didorong untuk belajar dari banyak guru supaya makin pintar. Jangan fanatik dengan Anda sendiri. Ya, kemudian pesan moral lagi adalah ini paling hebat ya. Semua guru-gurunya itu ternyata macam-macam Bapak Ibu. Ya ada biksu, pantas lah ya. Ada ahli bahasa, ya pantas. Ada pedagang, wah belajar dagang juga ya. Ada peramal. Ada ratu, oke. Ada juga, maaf, perempuan penghibur. Wow, belajar apa? Belajar menahan nafsu. Jadi ternyata mereka tuh bisa jadi guru kita. Tapi jangan coba-coba loh ya. Anda nggak tahan nanti, nggak lulus muridnya. Ada di Borobudur, ya keren. Namanya Wasumitra. Ya lady atau madam Wasumitra ini cantik ya, tapi beliau bodhisattva juga, diajarin bagaimana cara. Oke, kemudian ada lagi anak kecil, ada juga budak, pelayan budak bahkan gitu ya. Orang itu harus mau jadi orang hebat harus belajar dari pelayan, dari budak, dari anak kecil pun kita mau belajar. Inilah filosofi tertinggi, belajar jangan pilih kasih ya, belajar dari siapapun, kapanpun, supaya jadi bodhisattva yang hebat seperti Sudana di Gandavyuha. Oh, enggak tepuk tangan sih ya. Ini macam-macam reliefnya ya. Ini sedang saya terjemahkan Bapak Ibu, mungkin terbit 4 tahun lagi. Kok begitu? Ya kan banyak kerjanya, nggak cuma satu kitab ya. Ini dicicil pelan-pelan, cuma 1000 halaman saja, tenang aja. Kan 54 tokohnya, 1000 halaman. Nih. Saya bikin gambar-gambarnya, dah gitu ya. Kalau mau bukunya, gambarnya bagus-bagus itu, hubungi Ehipasiko, WA, minta bukunya kita kirim. Ini untuk para tour guide, saya buatkan peta relief-relief yang bagus, yang ikonik, unik, menarik, apik, antik,
Nah, saya buatin begini. Jadi kalau mereka nge-guide itu tahu lantai 1 ada apa yang bagus, lantai 2 apa, lantai 3 yuk ke sana, madam, mister gitu ya. Nah, mereka senang banget tak buatkan guide untuk tour guide. Dan sekarang ada kasus baru di Borobudur, erosi Bapak Ibu. Ini foto dulu dan sekarang kita bandingkan sudah mengalami erosi. Dulu seperti atas, sekarang bawah. Hancur. 114 tahun yang lalu. 115 tahun yang lalu. Ya, atas bawah. Ini saya foto sendiri. Ya, kira-kira 120 tahun, 130 tahun yang lalu. Dulu seperti itu, sekarang seperti ini. Bayangkan 100 tahun kemudian jadi apa? Mungkin sudah jadi polos begitu semua reliefnya ya. Kalau kita tidak melakukan apapun, intervensi apapun, ini akan menjadi plontos Bapak Ibu. 100 tahun, 200 tahun. Nanti anak cucu kita hanya bisa melihat relief Candi Borobudur melalui foto-foto yang Akong Handaka foto hari ini. Lihat bukunya doang. Lumayan ya, bisa buat lihat anak cucu nanti. Oke, ini anjuran saya, nanti kalau sudah dibuka kembali, tahun depan katanya mau dibuka kembali, zona 1 Candi Borobudur. Kami usulkan supaya tidak membebani longsor dan struktur candi tidak amblas ya. Kita mau pakai sistem kuota, kayak lift atau kayak bioskop, sinema, 21 gitu ya. Apa CGX gitu ya, CGV itu ya, Bapak Ibu. Jadi masuk, kalau nanti kita baru usulkan ini. Satu hari itu ada dibagi 4 sesi. Sesi pertama jam sekian 2.000 orang. Setelah itu turun semua. Tiket berikutnya untuk sesi 2. Tiket 2 jam sekian 2.000 orang. Sampai tiket 4 2.000 orang. Sehari mungkin cuma 8.000 orang saja. Seperti itu. Ya. Kalau kurang bagaimana? Ya booking dulu bagaimana. Ke sana kalau mau dapat tiket booking dulu karena cuma 2.000 orang setiap sesi. Jadi kayak lift. Lift itu muatnya paling cuma 10 orang. Kalau dinaikin 20 orang, apa yang terjadi Bapak Ibu? Mati semualah 10 orang itu. Liftnya juga rusak. Kita mati gak apa-apa, tapi liftnya rusak. Gitu ya. Oh kebalik kalau di lift. Kalau Candi Borobudur enggak, orangnya enggak mati, naik candi. Candinya yang rusak, ambrol. Candi Borobudur bukan cuma erosi. Ya, tapi juga amblas Bapak Ibu. Setiap tahun tuh amblas berapa mili ya? 0,4 mili atau berapa? Bruk gitu. Nah kalau 100 tahun ambles lagi mungkin misalnya 5 cm atau 10 cm misalnya begitu ya. Ya kan eman-eman. Ya kan harus sistem kota. Ya seperti naik lift. Nggak boleh bersandar, nggak boleh pegang itu ya. Ini buku-buku yang sudah kami bikin. Sekarang sedang terjemahkan sutra-sutranya. Ada 5 sutra besar tadi itu. Oke, selesai. Sekian, terima kasih. Sadu. Ya. Sekarang 11.30, waktu saya kembalikan. Ya, kalau ada pertanyaan, 1 pertanyaan. Karena waktu, Dewa Kala mencengkeram. 1 pertanyaan bonus, siapa mau angkat tangan langsung. Lisan aja. Ya, ada yang ingin bertanya, boleh langsung tunjuk tangan. Minum dulu. Gak ada. Silakan minum di luar. Ya, sekali lagi ada yang ingin bertanya langsung kepada Romo. Oh ya, di belakang boleh maju. Pertanyaannya bebas ya. Mengenai Borobudur Bukan, boleh, mengenai Dharma pada umumnya Ya, juga ada yang boleh. ingin bertanya? Mau curcol juga boleh. Kayaknya pada ngerti semua Romo. Oh Hebat iya. ya? Atau nggak tahu sama sekali. Ya. Nggak ada. Kalau nggak ada kita kembalikan ke Romo untuk closing statementnya. Mungkin ada pesan. Oh, saya lagi. Pesan untuk ke Borobudur mungkin ya. Oh iya. Oke, baiklah Bapak Ibu. Terima kasih sudah tidak bertanya Bapak Ibu. Karena habis ini saya makan siang, terus kemudian saya jam 1 harus ceramah lagi 2 kilo dari sini di workplace. Tahu ada? Workplace, WIRK, workplace gitu ya. Ada komunitas muda-mudi namanya Born Community. Sekitar 50-60 orang. Nanti saya harus ceramah di sana 3 jam. Diskusi Dharma Bapak Ibu. Diskusi itu. Nggak mungkin nggak ada pertanyaan. Mungkin sudah siapkan 50 pertanyaan itu. 50 orang. Ya, dan terima kasih sudah menghemat tenaga saya.
Anak muda saya senang mendukung ya, bisa belajar Dharma terus. Anak muda harus menjadi generasi yang lebih maju daripada generasi kita. Sadu. Ya, pesan saya singkat saja. Jadi Borobudur itu menunjukkan karir spiritual ya. Kita jangan beribadah dari zaman dulu berapa tahun lalu sampai sekarang cuma begini-begini. Menjadi ritualis. Harus praktek betul ya, studi, aksi, meditasinya. Buddha mengatakan kemajuan terhebat bukan kemajuan materi, kebendaan, kedagingan. Daging itu tambah gede, tambah tinggi, tambah bongsor, tambah gendut. Bukan itu yang terhebat, kata Buddha. Tambah banyak duitnya, bukan. Tapi kemajuan terhebat adalah Dhamma Wudi. Artinya apa? Kemajuan Dhamma. Kemajuan kebajikan, Bapak Ibu. Ya. Nah, sadu-sadu, kemajuan kebajikan ya. Tepuk tangan dulu untuk Buddha. Ya. Artinya apa? Kita harus beribadah begini ya. Untuk minta apa? Kepingin apa? Maju. Makin maju pengetahuannya, prakteknya, meditasinya. 3 tuh, studi asli meditasi. Ya, jangan mau kita tuh cuma, apalagi sudah hampir habis, hampir visa kita di planet bumi ini tuh makin lama izin tinggalnya makin habis, Bapak Ibu. Kalau Anda pergi ke Thailand, Anda dapat visa 30 hari. Anda pergi ke Jepang, visanya gratis pakai e-paspor, promosi. Ya kan, bisa dapat 30 hari mungkin gitu ya. Ya, tapi kan Anda di sana, wah, udah hari ke-28. Waduh, 2 hari lagi. 29. Aduh, besok masih check out, masih pulang gitu ya. Nah, sama. Kita tuh makin lama visa kita di planet bumi, kita ini turis-turis planet bumi, makin lama makin sedikit izin tinggalnya, Bapak Ibu. Apa harus kita lakukan? Kembangkan rasa sangwega, keterdesakan, kemendesakan, urgensi, emergensi spiritual. Supaya makin lama, makin semangat, makin terus belajar ya. Waktu kita makin sedikit. Hidup ini singkat, Bapak Ibu. Berbuatlah kebajikan, majulah dalam dhamma semuanya. Sadu, sadu, sadu. Sampai jumpa di Nirwana. Stupa puncak Borobudur maksudnya. Nirwana. Parinirwana paling atas ya. Oke, berguru ya. Tapi beneran ya, nirwana tidak berarti harus mati dulu, enggak, jadi Buddha semuanya. Oke, sadu-sadu. Oke, selesailah Dhammadesana yang telah disampaikan oleh Romo Handaka pada siang hari ini. Kami segenap keluarga besar Wihara Pluit Dharma Sukha dan umat yang telah hadir mengucapkan terima kasih pada Romo untuk